Iya, kalau memang Iya. seperti itu ya, baik ya walaupun baru 3 pesertanya, kita mulai saja untuk kuliah terakhir kita ya. Sebenarnya Iya. ini saya ndak tahu salahnya ada di mana, mungkin juga faktor kesibukan di saya dan tidak ketemu waktu yang seharusnya ya, yang kayaknya kalau yang Iya. diatur dari STIK itu hari Sabtu Hari Sabtu jam 8, jam 8, iya, jam 8. 8, iya, oke. Saya Baik. kemarin baru menghubungi Pak Prof. Tahir. Iya. Alhamdulillah baru ketemu 1 pertemuan, selanjutnya presentasi, Bu. Oh gitu ya. Iya, setiap dosen kan punya teknik, tersendiri Iya, ya. Bu. Iya, Iya. jadi kalau saya sih, saya agak susah mengatur itu untuk presentasi kalau sifatnya online kayak gitu ya. Jadi Karena Ibu juga Iya, sibuk saya juga. lebih suka klasikal memang kalau presentasi kalau saya toh, karena Iya. lebih enak ngomongnya. Gitu. Enak ngomongnya, terus lebih interaktif begitu. Kalau Iya. kayak kalau online kayak kurang ada nilai kurangnya menurut saya. Iya, cuma ya karena memang sekarang yang lanjut, studi kayaknya agak susah ya mendapatkan, tugas belajar yang ada izin belajar, Iya, jadinya Bu. kan agak susah meninggalkan tempat, ya itu Iya, mungkin yang Bu. menyebabkan iya, STIK Tamaratip pastilah sudah mempertimbangkan kalau ini, kita masih online, ya bisa kondisikanlah Bapak Ibu semua ya. Jadi mungkin, istirahat memang agak sedikit terganggu, ya susah Iya, Bu. mengatur waktu sambil kerja, tapi ya demi meningkatkan kualifikasi ya terpaksa harus seperti itu ya. Mudah-mudahan sabar-sabar Ki kalau menuntut ilmu. Saya sudah lalui semua. Iya, Ibu. iya. Saya juga termasuk tipikal kemarin kalau lanjut studi tidak pernah lepas kerja ya, karena kebetulan saya cuma lanjut di Makassar ya, di Unhas, jadi tidak pernah lepas dari pekerjaan, ya jadi terpaksa harus, pintar-pintar atur waktu. Ya itu saja sih kalau ketemu sama dosen yang juga sibuk ya, ya akhirnya bisa kayak begini, Iya agak jadinya. molor-molor ya, iya. Baik ya, karena sudah ada beberapa peserta, kita efektifkan saja Iya, Bu. waktu, saya izin mau, share screen untuk presentasinya. Yang mana ini? Tunggu ya. Tunggu dulu nih, saya nggak tahu yang tunggu ya Bapak Ibu semua. Oke, sudah. Selamat malam, Ibu. Iya, selamat malam. Ini lagi, cari-cari yang kemarin biasa juga agak ini ya, agak bermasalah kalau saya sudah mau share screen, saya anu dulu ya. Silakan sambil menunggu teman-temannya, ya kita coba Iya, Bu. ini ya. Iya. Ini bagian oke. PPS-nya. Oh iya ya, saya. Biasa kalau jendelanya ada beberapa yang terbuka, saya tutup dulu sebagian. Iya, Ibu.
Ada berapa sebenarnya pesertanya, Pak, ini? Ada 21, Bu. Oh, iya. Kalau saya sih kita atur saja ya, yang bagaimana, sesuai dengan persyaratannya. Saya mengerti biasa karena persoalan waktu dan sebagainya, yang jelas saya sudah share, apalagi namanya materi-materi kuliah, silahkan dikondisikan ya, kalau saya sih tidak ada masalah, gitu ya. Saya sangat mengerti bagaimana permasalahan yang sebenarnya ya. Jadi terkadang juga, apa, Kenapa tidak kedengaran? tidak Eh, kedengaran ya? jaringan Nah, itu, itu Kakak. ini itu jaringan itu. Jaringan Iya, Bu. lagi Jaringan hujan itu. deras di Muna. Aduh, Ya, kadang Saya di iya. mana juga, Kakak. Kedengaran, Ci. Di wilayahku. Tidak apa-apa, Ji. Nanti kita lihat saja gambar. Anggap siaran radio, siaran TV tanpa suara. Coba Volumenya ini. bagaimana ini? Ya, mangga, Bu, bisa Ini saya coba juga lihat anunya, di mana letak masalahnya ini. Biasanya nggak ada aja masalah, kenapa saya susah untuk main itu jadi pencet. Apakah tuh sudah tampil bukan PowerPoint-nya, PDF PowerPoint-nya Bapak Ibu semua sudah? PDF-nya tampil, Bu. Oh, sudah tampil ya, oke. Tampil, Bu, tampil. Oh, iya iya. Saya mau kasih kecil ini layarnya, tunggu ya. Peninjauan aspek Akses. hukum dan stabilitas vaksin. Bisa nih, Ibu. Ya? Kenapa? Terlihat. Oh, iya, oke. Baca anunya, Bu. Kenapa? Membaca, Bu. Iya. Iya, terbaca ya. Oke, saya cuma di tampilan laptop saya, tadi enggak tahu apa setindis, jadinya, kecil tampilannya ya, tampilannya di saya. Mungkin saya lihat dulu detail rapatnya. Oke, saling akses. Ini nih kalau gaptek juga saya itu, Bapak Ibu semua. Jadi biasa terkadang, anak saya yang memang di IT kuliah, "Aduh guys, dikasih gimana ini nak, kasih mana?" Oke. Baik, kita kondisikan saja supaya efektif waktunya, ya. Ini saya coba. Tadi saya tindis ini, aduh gimana ya, tunggu. Maksudnya saya tampilannya di saya itu agak ini Ki, agak kecil Ki, dan agak susah di ini ya. Tunggu ya. Saya hentikan dulu berbagi ya, saya atur dulu, tampilannya ini anu. Jangan layar penuh, muat ulang sumber, putar cetak masuk. Oke, terus sudah tampil ya di Bapak Ibu semua, cuma saya tidak bisa ini, tidak bisa kasih pindah justru. Tunggu ya. Aduh ya Allah. Masalah baru lagi berarti, Bu. Tampilnya ini yang tinjauan aspek hukum sudah ini. Iya. Sudah Iya. kelihatan. Iya. Saya tidak tahu apa tadi yang saya tindis. Tunggu dulu ya. Mengelola jendela, tunggu. Tunggu Bapak Ibu ya, saya panggil dulu anak saya ini, Tabe. Ya tidak apa-apa, Bu. Ya apa-apa, Ji, Bu. Kita menyesuaikan saja.
Izin Bu, kalau begitu saya yang saya bantu Bu kalau bisa. Kalau begitu, apakah saya sudah pernah bagi ini Pak, Marjuni? Sudah pernah saya bagi, oh belum ya? Kasih dulu HP-nya Mama, Nak. Belum Bu. Oh iya, saya bagikan Ki dulu, siapa tahu bisa kita yang, share screen kan Di, Iya, karena nggak tahu apa ini iya masalahnya. bagikan jadi saya Bu, Iya, biar saya yang share screen. iya. Begini Mi, kalau gaptek Ki ya Bu ya, Bapak Ibu ya semua. Aduh, biasanya sih tidak ada masalah, Sama-sama. tiba-tiba iya. Sama-sama belajar Tidak kita ini. masalah gaptek Bu, yang penting cerdas. Belajar sepanjang hayat. Belajar terus. Iya. Karena masih zaman 70-an Bu, belum ada laptop. Iya. Kita ini otodidak ini dalam belajar. Oke, Pak Marjuni saya sudah bagi saya anunya. Iya. Iya. Saya download dulu Bu ya. Iya, silakan. Saya enggak tahu apa tadi setting di situ. Biasanya itu kalau saya presentase itu apalagi namanya tampilan dari peserta kuliah tidak tampil gitu. Jadi layarnya lebar terus kita bisa pindah-pindah ya dengan ini enggak ada masalah. Nah, ini tiba-tiba kayak beda dia punya tampilan gitu. Opsinya papan tulis virtual udah terletak. Oke, kalau begitu saya keluar dulu barangkali Pak ya dari ini. Iya. Iya. Iya, sudah bisa nih Bu, saya sudah lihat, saya sudah download. Iya, Tinggal tidak saya share bisa screen. slide, Pak. Iya. Tinggal saya share screen ya Ibu ya. Iya. Share screen. Itu bentuknya PDF Pak, karena saya tidak tahu apalagi namanya kalau dalam bentuk PPT sebenarnya saya sudah atur itu setiap yang kita mau bicarakan itu yang tampil duluan itu, tapi karena ada kendala ya jadinya seperti itu. Apakah terlihat Bu? Iya, cuma kecil kayak gitu Pak. Oh iya, saya perbesar ya. Iya. Gini Bu. Iya. Oke, enggak apa-apa barangkali saya apalagi namanya mulai saja ya. Iya. Iya. Jadi Bapak Ibu semua, jadi mungkin Pak Marjuni saja yang menyesuaikan ini sudah slide atau kesabilan nanti kau pindah slide saja Pak ya, 9 slide kita Iya, akan nanti kita bilang saja pindah Pak Bu. Oke. Jadi Bapak Ibu semua kita ada di pertemuan ke-7 masih tentang vaksin. Jadi saya bagi untuk mengenal yang mau kita kelola obat dengan vaksin ya, maka 3 kali pertemuan itu untuk obat, 3 kali juga pertemuan untuk vaksin ya. Nah, ini malam kita akan membicarakan tentang tinjauan aspek hukum dan stabilitas vaksin ya.
Oke, bisa barangkali slide Pak. Oke, jadi saya selalu apalagi namanya menampilkan terus setiap kali pertemuan tentang tujuan pembelajaran, dan ini sudah saya akomodir lewat penugasan ya sebagai pengganti evaluasi. Jadi Bapak Ibu semua, kalau tidak salah Pak Marjuni ya, saya sudah share itu untuk tugasnya, sudah banyak yang mengirim dan Ya Bu, bagus-bagus ya Bu, tanggapannya. saya share juga. Oke, jadi untuk masalah apalagi namanya capaian pembelajaran, saya sudah akomodir semua lewat bagaimana Bapak Ibu semua bisa melihat permasalahan itu dari berbagai segi. Mungkin disesuaikan dengan latar belakang keilmuan maupun tempat kerja Bapak Ibu semua ya. Jadi melihat permasalahan seperti apa situasinya, kemudian meminta tanggapan seperti apa kayak gitu ya. Kemudian kebijakan-kebijakan yang ada bisa saja itu ada perubahan. Nah, dari adanya perubahan kebijakan, bagaimana Bapak Ibu semua setelah selesai mata kuliah ini bisa menilai kebijakan yang ada dan juga bisa melakukan perencanaan program ya yang terkait pastilah dengan perkuliahan kita, yaitu pengelolaan obat dan vaksin. Kemudian dalam bidang pengelolaan atau manajemen, setelah kita sedikit banyaknya tahu tentang obat dan vaksin, ya maka mungkin bisa kita menyempurnakan aspek bagaimana sistem pengelolaan kita terkait kedua komoditi farmasi tersebut ya, bagaimana dalam sistem pengelolaan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua itu pastilah di tempat kerja tidak bisa dihindari akan bersinggungan dengan kedua komoditi ini, yaitu obat dengan vaksin ya. Nah, kemudian mengembangkan kepemimpinan dan cara berpikir dalam sistem organisasi ya. Jadi saya lihat yang kelas-kelas yang lain, mungkin kelas C karena memang belum kuliah terakhir, belum ada yang memasukkan tugasnya, tapi dari kelas-kelas lain itu sangat banyak itu ya menceritakan tentang kalau saya misalnya dengan background keilmuan seperti ini, saya begini kan pendapat-pendapat saja ya dari Bapak Ibu semua, tapi pendapat itu tertuang karena kita sudah kuliah ya, sudah ada penambahan ilmu, sudah bisa menilai dari berbagai segi, juga bisa menerapkan keilmuan itu dalam berpikir di sistem dalam organisasi tempat Bapak Ibu bekerja ya. Mudah-mudahan bisa tercapai pembelajaran ini ya. Nah, kemudian untuk materi ketujuh ini sedapat mungkin tujuannya itu Bapak Ibu semua mampu memahami, menjelaskan dan menganalisis permasalahan terkait ya tinjauan aspek hukum dan stabilitas dari vaksin ya. Dengan hal itu maka diharapkan mampu mengelola vaksin ya. Silakan dikasih pindah terus ya. Ini sudah slide keempat kayaknya Pak Marjuni ya. Jadi silahkan dikasih pindah karena saya perbesar di laptop saya, ya, sehingga saya tidak terlalu melihat perubahan yang ada di layar Bapak Ibu semua ya. Jadi untuk yang saya mau bicarakan ini adalah jenis-jenis vaksin yang mungkin pertemuan sebelumnya juga sudah ada. Jadi vaksin yang digunakan pada program imunisasi Indonesia itu ada kurang lebih 8 ya, dan ada tambahan karena kita menghadapi pandemi, ada tambahan bahwa vaksin-vaksin COVID pun itu ada beberapa ya yang didistribusikan, malahan sebagai penyelenggara utama adalah Bapak Ibu semua yang ada di tempat-tempat pelayanan kesehatan ya. Kemudian kita lihat lagi bahwa ya tunggu ya saya cek dulu. Oke ya sudah benar ya. Tidak karena saya agak terbatas di mata, jadi ya saya layan tampilnya cocok ya Pak Marjunis ya. Jadi mungkin slide lagi. Tinjauan aspek hukum vaksin. Iya, tinjauan aspek hukum vaksin. Baik ya. Untuk masalah apalagi namanya selanjutnya, yaitu kita mau melihat ya bahwa saya cuma mengambil kasus yang pernah ada ya, bahwa untuk menjadi contoh dan pembelajaran buat kita semua, bahwa vaksin pun sama dengan obat ya, ada tinjauan aspek hukumnya karena ada beberapa peraturan yang terkait dengan vaksin diatur dengan ketat juga seperti obat ya. Malahan untuk pengelolaan vaksin itu sangat ketat
karena sangat terkait dengan suhu ya, maka kita kenal bahwa rantai dingin dalam pengelolaan vaksin itu setidak-tidaknya yang memang bersinggungan dengan vaksin harus tahu betul ya tentang rantai dingin vaksin atau cold chain ya istilahnya. Nah, ini vaksin ini ternyata dari segi aspek hukum pernah kita apalagi menyaksikan ya bahwa di Indonesia ada peredaran vaksin palsu kayak gitu ya. Termasuk sebenarnya ada vaksin COVID, nanti kita lihat ya. Nah, ini masih kita ingat yang kalau tidak salah di daerah Jawa Barat ya. Kemarin itu ada tentang vaksin palsu ya yang diedarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, kita mau melihat seperti apa sih sebenarnya aspek kalau ada vaksin palsu itu beredar, seperti apa aspek keamanan atau merugikannya di masyarakat ya. Oke, nah ini juga akan kita lihat dari aspek pengelolaan ya, terutama terkait dengan sumber-sumber vaksin yang memang bisa dipertanggungjawabkan ya, sumber-sumber vaksin yang memang kita bisa pertanggungjawabkan bahwa ini vaksin asli loh, tidak palsu kayak gitu ya. Oke, slide berikutnya. Nah, dari vaksin ini terkadang kalau kita sebagai orang yang ada di pelayanan pastilah sebenarnya kita tidak punya kapasitas lebih seperti orang Balai POM ya, bahwa ya Balai POM itu dalam melihat vaksin itu asli atau tidak, itu pastilah melakukan serangkaian uji yang menggunakan alat-alat canggih kayak gitu ya. Nah, tapi sebenarnya di pelayanan kesehatan pun itu ada aspek-aspek pengelolaan yang bisa menjamin ya bahwa vaksin yang kita kelola itu adalah terhindar dari vaksin-vaksin palsu ya. Misalnya apa yang paling terkait dengan pengelolaan adalah asal atau sumber vaksin itu. Kapan berasal dari sumber yang resmi? Nah, resminya itu ada yang namanya distributor kayak gitu ya. Nah, distributor vaksin itu ya harusnya kita sudah dilengkapi ya bahwa oh ini asli loh, tidak lewat tangan-tangan yang tidak ditahu dari mana kayak gitu ya. Nah, tapi terlepas dari kita mendapatkan dari sumber yang asli, ya, ada beberapa aspek yang bisa teramati ya jika ada indikasi-indikasi vaksin itu palsu misalnya ya. Nah, ini bercermin dari kasus vaksin palsu yang kemarin di daerah Jawa Barat kalau tidak salah ya. Jakarta dan Jawa Barat. Nah, ini kita bisa lihat ada pengamatan misalnya dari tutupnya, dari kondisi botol ya. Terkadang kalau vaksin palsu itu pasti tidak rapi karena menggunakan botol bekas misalnya ya, atau kemasan masih disegel, kemasannya bisa saja tidak disegel kalau sudah palsu ya. Kemudian kalau yang asli biasa bentuknya kemasan itu agak mengkilat kayak gitu ya. Yang kalau ini agak kasar karena mungkin memang ada proses dia melakukan etiket atau kemasan ulang kayak gitu ya. Label-labelnya juga kalau biasanya, dan yang paling utama itu nomor batch-nya ya. Dan yang paling utama itu adalah nomor batch-nya. Biasanya itu mereka betul-betul bisa memalsukan ya. Makanya biasanya sampah-sampah rumah sakit, sampah-sampah puskesmas itu harus betul-betul untuk masalah wadah itu juga biasanya harus diperhatikan baik-baik ya, karena ya namanya oknum, segala macam cara itu bisa dilakukan ya. Oke, kita slide lagi Pak. Nah, ini untuk kasus vaksin palsu, saya tadi yang pertama yang penting kita perhatikan adalah proses distribusinya ya. Jadi karena kita adalah tempat pelayanan kesehatan, maka biasanya sangat terkait asal dari vaksin itu ya. Asalnya dari mana? Nah, kita coba mengintip ya seperti apa proses distribusi vaksin palsu kemarin ya. Nah, vaksin palsu yang kemarin itu ya itu biasanya ada proses distribusi vaksin palsu ini, dia ada tahapan pertama itu pengumpulan botol vaksin dari beberapa rumah sakit. Jadi memang ini yang sampah-sampah yang tadi saya katakan, sampah-sampah dari rumah sakit, itu ada botol-botol vaksin dari beberapa rumah sakit itu dikumpulkan oleh mungkin orang-orang tertentu, pemulung tertentu dan sebagainya ya. Kemudian botol palsu ini dijual ke pembuat vaksin palsu. Kalau yang ini karena kita membicarakan kasus yang sudah pernah terjadi, itu ada 4 kelompok ya di tempat yang berbeda. Kemudian botol palsu ini diisi dengan vaksin palsu ya dari pembuat vaksin palsu ini ya. Dia mengisi dengan ini. Nanti kita lihat juga intip juga apa sih sebenarnya isinya kayak gitu ya. Nah, vaksin palsu ini distribusikan oleh 4 jaringan distributor ya, kemudian yang berbeda ke sejumlah rumah sakit, klinik dengan bidan ya. Nah, kemudian ada penawaran juga lewat harga, lewat email atau langsung melalui perawat ya.
Nah, kemudian disetujui oleh direktur rumah sakit misalnya, ya. Kemudian perawat pada saat kasus tersebut, ya, ini adalah hasil laporan dari kepolisian dan bagian POM yang melakukan penyidikan pada saat itu, oknum perawat yang mengatakan vaksin palsu merupakan stok dokter atau konsumen. Ini dari hasil investigasi, ya, atau penyidikan kemarin. Nah, tindak lanjut dari penanganan vaksin palsu ini, kemudian badan yang paling berwenang itu adalah Badan POM. Nah, mengecek bahwa 37 fasilitas kesehatan yang mendapatkan vaksin dari sumber yang tidak resmi ini dan mengambil 39 sampel, ya. Jadi POM itu biasa melakukan sampling, ya, di mana kita tahu bersama sampling itu sedapat mungkin pasti mewakili populasi, ya. Nah, ditemukanlah 4 sampel yang isinya tidak sesuai dan 1 sampel diduga palsu, ya. Nah, Badan POM kemudian menemukan dari 15 produk yang disita Bareskrim, 5 produk kandungannya palsu, 1 produk kadarnya tidak sesuai, dan 1 produk labelnya tidak sesuai. Jadi ada indikasi-indikasi bahwa yang bagian ini yang dipalsukan dan sebagainya, ya. Nah, bisa saja kalau misalnya labelnya saja yang tidak sesuai, bisa saja vaksinnya mungkin adalah vaksin yang sudah kadaluarsa kayak gitu, ya, dia ganti kayak itu, bisa saja ada kejadian kemarin itu seperti itu, ya. Nah, Kemenkes kemudian melakukan pendatang ulang pasien-pasien yang mungkin terdampak dari vaksin palsu ini dan kemudian memberikan vaksinasi ulang, ya. Ya, dari hasil kemarin yang kasus ini ada 197 bayi yang diduga terpapar vaksin palsu. Nah, harga vaksin palsu ini lebih murah biasanya 200 sampai 300-an ribu, ya, dari vaksin yang seharusnya kayak gitu, ya. Oke, slide berikutnya, Pak. Nah, dari hal itu kita bisa lihat, ya, cara membedakan vaksin asli dengan palsu, ya. Nah, kita lihat, ya, untuk mengetahui bahwa produk ini asli memang harusnya melalui uji laboratorium, ya. Namun secara kasat mata kita bisa melihat, ya, membedakan ini agak mencurigai gitu karena biasanya kita sebagai tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan terhadap hal ini, paling banter kitalah yang bisa secara langsung melihat, ya, mengamati lebih dekat, kalau sudah ada tanda-tanda bahwa kayaknya ini saya mencurigakan ini, ya, kayak gitu, ya. Nah, hal itu kemarin juga temuannya dari apalagi namanya petugas-petugas yang sudah mencurigai kok bisa tutupnya ini agak ada perbedaan warna kayak gitu, ya, karena ya memang biasanya petugas vaksin itu karena melakukan tugasnya secara rutin, akhirnya sudah ada apalagi semacam apalagi namanya keterampilan, ya, untuk melihat bahwa kayaknya ada perubahan ini, ya. Nah, kemasan misalnya masih tersegel itu kalau asli, ya. Kemudian kemasan tadi yang mengkilat, ya, terdapat label yang mencantumkan keterangan soal vaksin pada sampul. Nah, itu, ya. Nah, slide, Pak. Kemudian kita lihat, ya, apa sih sebenarnya yang dampak, ya, dari vaksin palsu karena memang ini nyata bahwa pernah ada kejadian yang cukup menghebohkan di Indonesia, ya. Nah, ini dampaknya yang pertama itu vaksin palsu bisa tercemar bakteri, virus dan sebagainya, ya. Karena kenapa? Ya mungkin dilakukan proses dikasih zat aktif yang lain, ya, mungkin saja hanya aquapro injeksi kah atau mungkin NaCl kah, tapi namanya ini prosesnya tidak lagi melalui proses rekonstitusinya melalui ruangan steril misalnya kayak gitu, ya. Persyaratan pembuatan vaksin itu sangat ketat karena biasanya yang menggunakan adalah adik-adik bayi yang memang usianya masih sangat dini, ya, kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua, bayi yang diberikan vaksin palsu tidak memiliki kekebalannya karena memang diganti mungkin, ya, isinya dengan sesuatu yang bukannya semestinya, ya. Jadi kita sudah berharap bayi ibu-ibu yang vaksin itu sudah ada kekebalan, tapi ternyata tidak mendapatkan kekebalan, ya. Nah, potensi-potensi bayi yang tidak mendapatkan kekebalan bisa saja tidak terlindungi dari penyakit-penyakit yang di mana penyakit-penyakit tersebut sudah bisa ditekan. Dia punya prevalensi karena adanya pemberian vaksin. Kita tahu bersama bahwa vaksin itu adalah suatu produk farmasi untuk mencegah penyakit-penyakit yang memang bisa dicegah oleh vaksinasi, ya. Nah, jangka pendeknya bisa saja terjadi infeksi ringan hingga berat pada bayi yang diberikan vaksin palsu tersebut, ya. Harganya sudah saya anukan tadi bahwa lebih murah, itulah yang menyebabkan oknum-oknum itu tergoda untuk melakukan, ya,
pemalsuan terhadap vaksin dan betul-betul kalau misalnya walaupun tidak ada sampai kematian, ya, tapi setidak-tidaknya ini sangat merugikan ya. Nah, dari hal itu Kepala Divisi Penjualan Dalam Negeri Bio Farma, yang Bio Farma itu pada saat itu adalah kita tahu bersama dia adalah industri farmasi yang biasanya melakukan proses produksi vaksin atau paling banter dia impor vaksin dan dia lakukan proses pengemasan, labelin ya di Bio Farma ya. Jadi Bio Farma itu adalah industri yang membuat dan mengemas vaksin itu ya. Nah, ini berpesan bahwa masyarakat agak berhati-hati dan waspada apabila ada pihak-pihak yang menawarkan vaksin yang lebih murah dari harga distributor ya, atau tanda-tanda fisik yang mencurigakan. Ini sebenarnya pihak-pihak regulator itu selalu meminta bagaimana kita itu aware ya, selalu melakukan prosesnya bahwa ini siapa tahu ada kayak gitu ya, siapa tahu ini. Apalagi kalau mencoba-coba ada yang tawarkan ya ini harganya murah, ya sedapat mungkin ya kita bisa ya lebih waspada tentang hal itu ya. Walaupun kalau kita lihat dampaknya tidak sampai kayaknya membahayakan jiwa ya, walaupun mungkin ada dalam jangka pendek ada infeksi ringan atau mungkin sampai berat karena mungkin ada tercemar oleh bakteri maupun virus pada vaksin tersebut ya. Slide Pak Marjuni ya. Nah, kemudian kita lihat bahwa hasil pembahasan dari pihak pemerintah terhadap penanggulangan vaksin palsu itu ada beberapa. Jadi kasusnya kemarin itu ada sekitar 15 sitaan Bareskrim, kemudian ada 5 tadi produk yang dicurigai diduga kuat adalah vaksin palsu, 1 kadarnya tidak sesuai, 1 kadarnya labelnya tak sesuai. Nah, Badan POM kemudian kita lihat di sini untuk hasil pembahasan penanggulangan vaksin palsu pada saat itu adalah Badan POM mengecek tadi ya ke 37 itu di fasilitas pelayanan kesehatan yang di 9 wilayah kerja POM ya, ini mendapatkan vaksin dari sumber yang tidak resmi, kemudian ke 39 itu ditemukan 4 sampel ya, kemudian dari hal itu ya akhirnya Badan POM melakukan uji terhadap barang sitaan ini ya, kemudian Kemenkes melakukan pendataan ulang tadi dan memberikan vaksinasi ulang. Nah, itu hasil keputusan pemerintah pada saat itu ya. Nah, dari hal itu maka sebenarnya pihak-pihak terutama praktisi kesehatan masyarakat itu kan promosi tentang vaksin, masih banyak juga orang-orang yang kontra vaksin, bagaimana teman-teman sejawat tenaga kesehatan masyarakat itu mempromosikan vaksin ya. Kemudian kalau ada apalagi namanya kasus seperti ini, itu usaha-usaha kita untuk membangun kepercayaan itu bisa langsung apalagi namanya hancurlah Kak gitu ya. Kita membangun ulang lagi bagaimana masyarakat bisa percaya dan sebagainya. Nah, salah satu yang banyak ini yang juga memasukkan sebagai bentuk tugas yang untuk program-program ya, yang saya berikan penugasan, banyak yang kayak membuat ini ya semacam brosur bagaimana mengedukasi masyarakat kalau ada kejadian seperti ini, kita semestinya ikut nimbrung di mana kita lebih bisa melihat permasalahan dari segala segi, jangan sampai kita yang ikut-ikut kayak membuat masyarakat tidak percaya lagi terhadap hal itu. Padahal teori tentang vaksin dan vaksinasi yang kita lakukan selama ini itu kan bisa dilihat secara global bahwa memang betul-betul vaksinasi itu bisa mencegah penyakit-penyakit yang bisa apalagi namanya dicegah dengan vaksin ya. Nah, dari hal itu ada beberapa kemarin ya brosur-brosur yang disebar ya, baik dari media online maupun di tempat-tempat pelayanan kesehatan untuk mengedukasi para ibu-ibu agar tidak terlalu risau dengan hal ini ya, supaya orang-orang yang sudah percaya dengan vaksin itu tetap ingin divaksinasi anaknya ya. Yang kontra vaksin ya kita usahakan lagi sampai bisa mengembalikan kepercayaan mereka. Nah, salah satu yang saya ambil brosurnya kayak seperti ini ya. Jadi mereka bikin program ya dengan membuat seperti ini misalnya tak perlu risau dengan vaksin palsu misalnya kayak gitu ya. Nah, dia berikan edukasi lewat poster misalnya seperti ini. Alasan Anda tidak perlu khawatir dengan berita vaksin palsu, mari proporsional ya meliputi melihat isu ini. Jadi diajak masyarakat melihat dari berbagai segi. Jangan cuma dari satu sumber saja. Biasanya pemerintah itu mau meredam sambil melakukan investigasi untuk bukti-bukti ya, memberikan bukti yang bisa membuat masyarakat itu
melihat permasalahan secara proporsional ya. Nah, dikatakan di sini yang pertama ya vaksin pengadaan pemerintah itu dijamin asli. Makanya itu harus didistribusikan sumber vaksin itu harus dari tempat resmi ya. Manfaat dan keamanannya kayak gitu ya, dijamin manfaat dan keamanannya oleh pemerintah ya, apabila vaksin itu pengadanya oleh pemerintah ya kayak itu ya misalnya. Nah, kemudian anak Anda yang ini ya dalam brosur ini mendapatkan imunisasi di posyandu, puskesmas dan rumah sakit pemerintah. Jadi bukan di tempat-tempat yang mungkin tidak resmi lah ya kayak itu atau mungkin yang agak mengkhawatirkan. Jadi makanya disarankan bukan berarti pihak-pihak swasta yang ingin juga biasanya memberikan pelayanan vaksinasi itu kita matikan, tapi untuk sementara lebih waspada kayak gitu ya pada saat ada kasus ini. Kemudian anak yang mengikuti program pemerintah yaitu untuk imunisasi dasar lengkap diantaranya ada hepatitis B, DPT, polio, campak dan BCG. Nah, itu peserta JKN yang melakukan imunisasi dasar ya. Jadi diharapkan bahwa tetap melakukan kayak gitu ya. Apalagi di tempat-tempat pelayanan kesehatan resmi kayak gitu ya. Dan biasanya tempat pelayanan kesehatan resmi dia juga sumber vaksinnya itu dari tempat yang bisa dijamin oleh pemerintah ya. Nah, ini biasanya kalau Bapak Ibu semua yang ada di puskesmas rata-rata pengadaannya itu biasa melalui Pornas atau e-katalog dari produsen dan distributor yang resmi ya. Nah, kemudian masyarakat diimbau untuk mengikuti program imunisasi ulang ya. Jadi tidak perlu ragu, sekarang diulang saja ya untuk DPT-nya, polionya, campak dan posyandu di tempat-tempat yang terdampak ya pada saat itu. Kemudian yang ketiga, ini sebenarnya kurang dari 1% ya diduga peredaran vaksin palsu pada saat itu, tidak lebih dari 1%, 1 di antara 100 di wilayah Jakarta, Banten dan Jawa Barat pada saat itu ya. Nah, kemudian yang keempat, vaksin palsu itu dilihat dari isi dan jumlah dosisnya relatif tidak berbahaya. Jadi ini hasil uji dari POM ya, kemudian combine dengan investigasi dari Bareskrim dan sebagainya ya. Isi vaksin palsu yang ada pada saat itu adalah campuran antara cairan infus dan ada gentamisin. Nah, ini yang kalau dari tunjang obat, gentamisin itu adalah suatu kelompok antibiotik yang kita sebut aminoglikosida. Ini adalah di antara semua antibiotik ini yang paling bisa menyebabkan nephrotoksik ya atau menyebabkan gangguan pada ginjal ya. Jadi itu juga yang ini. Tapi karena jumlahnya relatif kecil ya okelah pada saat itu disimpulkan bahwa tidak terlalu berbahaya ya. Walaupun kalau saya sih paparan gentamisin dalam substandar itu juga bisa memicu resistensi jangka panjang ya. Nah, setiap imunisasi yang dilakukan kan biasa dosisnya hanya 0,5 cc ya. Jadi dianggap sangat kecil paparannya kayak gitu ya. Nah, yang kelima, vaksin palsu yang dibuat dengan cara tidak baik ada sebenarnya potensi infeksi selang beberapa waktu setelah imunisasi ya. Nah, bila lama tidak infeksi berarti imunisasi yang diberikan itu aman dan pakai vaksin palsu. Jadi orang-orang juga kan bertanya-tanya, pada saat itu anak saya pakai vaksin palsu atau asli enggak? Ya kayak itu ya. Nah, ini dikatakan bahwa pada rentang waktu ya tidak ada infeksi ya, hasil vaksinasi kayak itu jangka panjang ya. Jadi kita lihat ya bahwa rentang waktu tertentu karena ini berlangsung bertahun-tahun sebenarnya baru ada terungkap kemarin yang vaksin palsu ini. Jadi kalau anak kita sehat-sehat saja dari penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan vaksin ya, kita di kepala kita sudah harus percaya bahwa indikasi itu kemarin adalah vaksin asli. Apalagi kalau kita vaksinasi di tempat-tempat pelayanan kesehatan yang resmi yang misalnya dari pemerintah punya ya. Nah, dari hal itu bijak melihat informasi vaksin palsu ya. Jadi dihimbau masyarakat untuk hati-hati itu harus ya. Tapi berita vaksin palsu tidak perlu disikapi dengan berlebihan dengan kekhawatiran tak beralasan ya. Maraknya berita tidak mencerminkan fakta peredaran vaksin palsu. Nah, pemalsuan vaksin adalah tindakan yang tidak berperikamanusiaan. Ini sama saja membiarkan anak-anak tidak kebal atas penyakit yang mematikan. Ya, mereka semua pemerintah dan semua kalangan masyarakat menuntut pelaku dihukum maksimal sesuai ketentuan undang-undang ya. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa bagaimana promosi kesehatan pada saat itu mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap vaksin itu beramai-ramai lah dibuatkan semacam brosur dan sebagainya. Nah, ini juga bisa
kita jadikan sebagai salah satu solusi sekiranya kita nanti di suatu saat ada kejadian-kejadian yang mungkin mirip atau analog dengan hal ini ya. Oke. Kemudian slide Pak Marjuni ya. Nah, pada kemarin vaksin COVID itu juga sempat di awal-awal ada beredar vaksin palsu ya. Nah, ini apalagi per tanggal 10 Februari 2021 ya kan COVID itu kemarin akhir 2019 ya. Akhir 2019 kemudian proses dalam tahun 2020 itu maka gercep semua seluruh dunia ya, diharapkan sudah ada vaksin yang bisa dibuat ya. Nah, rangkaian pembuatan vaksin saya sudah uraikan dari pertemuan sebelumnya, ada sekian ratus vaksin kemudian yang lulus uji praklinik, kemudian lolos uji klinik tahap 1, tahap 2. Hanya sekian saja vaksin COVID itu yang lolos sebenarnya untuk diberikan izin emergensi ya. Jadi masih di tahap uji klinik fase 3 ya. Nah, tapi di awal-awal itu sekitar 10 Februari 2021 vaksin COVID-19 pun tidak luput dari pemalsuan ya. Ini betul-betul kalau kita mau berpikir pada saat itu dunia kayaknya lagi sangat khawatir semua tentang COVID-19 ya. Kita kayak mencekam dan sebagainya. Masih saja juga ada oknum-oknum yang mencoba membuat vaksin COVID-19 itu yang palsu ya. Nah, isi vaksinnya ini tidak disebutkan apa kayak gitu ya. Nah, ini kenapa tergoda oknum-oknum ini membuat ya, ada dari China itu hari, ada juga dari Meksiko, ada dari Ekuador ya. Nah, ini tingginya permintaan vaksin COVID-19 dunia dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk memproduksi vaksin palsu. Jadi adanya pemalsuan sebenarnya karena melihat potensi pasar kayak gitu ya, melihat potensi pasar ini lagi kalut kayak gitu ya, coba kita buat karena sebagainya dan itu betul-betul kita tidak bisa hindari bahwa sebagian orang bisa saja berpikir sangat picik ya untuk melakukan hal-hal seperti ini. Hal ini kenapa kita ulas karena untuk membuat kita selalu waspada bahwa di sekitar kita banyak biasanya karena mungkin ada permasalahan ekonomi, permasalahan apa, banyak orang-orang yang memang bisa melakukan tindakan-tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab ya. Nah, ini pemerintah menyiapkan strategi cegah vaksin pada saat itu ya di sekitar Februari 2021 ini ya. Nah, kemudian produsen vaksin palsu itu disinyalir pertama dari Tiongkok ya, dari China. Nah, di ini isi larutannya adalah garam ya, larutan garam atau air mineral. Dia itu sampai buat 58.000 dosis ya. Ini sudah dia jual ya. Orang kan jor-joran begitu. Pokoknya dapat vaksin cepat, nanti vaksinnya juga kehabisan dan sebagainya. Ternyata oknum bermain di situ ya. Nah, kemudian dijual sebagai 58.000 dosis ini telah dijual sebagian keluar Tiongkok ya, produksinya untung sampai 2,8 juta US dollar ya. Nah, 70 tersangka dari 21 kasus yang ditemukan pada saat itu. Nah, selain Tiongkok, Meksiko juga ada dijual sebagai vaksin Pfizer pada saat itu ya, dari BioNTech ya, dilakukan di klinik swasta kota Monterrey ya, harganya 2.000 per dosis, 2.000 dolar ya, US dollar per dosis. Nah, di Ekuador juga ada ya, ditemukan vaksin palsu COVID-19, vaksin COVID-19 palsu ya. Nah, ini dipromosikan setelah 3 dosis ya, 70.000 dosis vaksinasi di kota Quito ya pada saat itu. Dia juga jual dengan harga yang cukup fantastis ya, 15 US dollar per dosisnya. Nah, bagaimana di Indonesia menyikapi hal itu karena berita-berita ya kita juga bersyukur ada globalisasi dalam berita-berita ya bahwa kejadiannya misalnya di Cina, di Meksiko, Ekuador sudah beredar di situ, tapi sudah sampai di Indonesia ya bahwa mari kita antisipasi ya. Nah, bagaimana cara pemerintah pada saat itu mengantisipasi di tengah kekalutan ya, bahwa kita juga butuh semua pada panik ya. Nah, impor vaksin hanya dilakukan pemerintah ya, jadi pemerintah saja yang boleh melakukan ya, jadi satu pintu saja kayak gitu ya. Kemudian pemerintah memberikan barcode ya, barcode untuk lacak distribusinya. Kemudian dalam masa peredaran vaksin ini
diawasi ya, di e-komersi ya, kemudian diatur pengelolaan botol bekas vaksin itu supaya tidak ada lagi oknum-oknum ditutup kesempatan dan peluangnya untuk melakukan lagi kejahatan yang bisa saja dipikirkan oleh orang yang sangat tidak bertanggung jawabnya. Nah, kejahatan vaksin COVID-19 palsu ini di China ini sudah diingatkan ya. Jadi ini tersangkanya ada 70, 21 kasus terjadi ya. Kemudian ada 58.000 vaksin palsu ini sudah diedarkan dengan isinya hanya larutan garam dengan air mineral ya. Kemudian Interpol sebagai organisasi dunia yang rahasia ya, ini target jaringan kriminal terorganisasi ada ya. Jadi memang orang-orang yang kerjanya pemalsuan, memang sudah punya jaringan kriminal kayak gitu ya, inilah yang menjadi pelaku ya. Nah, kemudian vaksin COVID-19 ini yang dijual ya palsu secara fisik dan online ya. Jadi ada yang dijual secara langsung, ada juga bisa dipesan secara online pada saat itu ya. Pak Juni di slide-nya pindah Pak ya. Kemudian kita lihat dasar hukum. Ada beberapa dasar hukum dari, kalau saya lihat intip-intip kuliahnya Prof ini ya, kayaknya Bapak Ibu semua diberikan peraturan yang terkait dengan kajian-kajian dan mungkin dibahas dalam bentuk diskusi ya. Nah, ini yang dasar hukum terkait dengan vaksin ya, baik misalnya tentang vaksin rutin maupun vaksin COVID-19 ya. Jadi tentang penyelenggaraannya untuk vaksin rutin 2013 itu 42 ada, 2017 sudah ada juga diperbarui. Kemudian petunjuk teknis ya, juknis pelaksanaan vaksinasi untuk COVID-19 itu sudah ada ya di 2021 kemarin ya. Kemudian diperbarui terus-menerus ya. Sampai pelaksanaan vaksinasinya, perubahan atas nama ini dan sebagainya ya, atau pedoman teknis cara distribusi obat yang baik termasuk vaksin itu ada di Peraturan Bepom nomor 9 2019, itu semua diatur ya, dasar hukumnya ada. Oke Pak, slide berikutnya. Kita sekarang ke potensi kerusakan vaksin ya. Vaksin itu adalah komoditi farmasi yang mirip dengan obat ya. Nah, berarti dia juga terkait dengan stabilitas, terkait dengan expired date, terkait dengan shelf life ya. Nah, jadi ada perbedaan sedikit antara expired date itu tanggal kadaluarsa. Artinya memang ada waktu menjadi batasan bahwa vaksin ini sudah tidak bisa digunakan dan tidak bisa dipertanggungjawabkan hasilnya kayak gitu ya. Nah, kalau shelf life itu waktu simpan. Nah, waktu simpan vaksin itu paling lama biasanya 2 tahunan ya. Jadi banyak obat yang lebih lama waktu simpannya ya, umur simpannya. Nah, stabilitasnya ini biasanya diukur bahwa ada kemampuan dari produk vaksin ini dia mempertahankan sifat-sifat atau karakteristiknya yang dimilikinya ya dalam rentang waktu itu. Waktu misalnya 2 tahun sejak dibuat kemudian dikemas. Nah, dia itu bisa bertahan selama apa kayak gitu ya. Nah, itu namanya stabil kalau kemampuan produk ini bisa tetap stabil ya dalam rentang waktu itu. Nah, bisa saja kalau tidak stabil ada perubahan performa dan sebagainya. Nah, untuk terkait potensi kerusakan vaksin itu sangat terkenal terkait dengan suhu ya. Nah, jadi suhu penyimpanan vaksin itu sangat penting diperhatikan. Misalnya kalau di apalagi namanya puskesmas, di puskesmas itu rata-rata saya lihat secara peraturan, walaupun di antara semua vaksin rata-rata kan disimpan di 2-8 derajat Celcius ya. Tapi vaksin polio oral itu disimpan seharusnya ya di -15 sampai -25 ya. Nah, tapi puskesmas dibolehkan menyimpan di 2-8, tapi umur simpan vaksinnya itu memendek ya. Nah, ini yang biasanya juga perlu diperhatikan ya. Perlu diperhatikan di puskesmas ya, bahwa kalau ada vaksin yang didapatkan dari sumber misalnya instalasi farmasi kota ya atau kabupaten atau gudang farmasi lah yang di kabupatennya. Nah, itu harus diperhatikan bahwa di gudang farmasi kabupaten atau kota itu harusnya secara peraturan harusnya vaksin polio oral itu disimpan di tadi ya 15 sampai -25 derajat Celcius ya. Nah, itu ada beberapa kemarin kami melakukan penelitian, beberapa instalasi farmasi kota atau gudang farmasi di kota
ya atau kabupaten itu tidak memiliki juga refrigerator atau tempat penyimpanan vaksin yang dipersyaratkan. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Karena kenapa? Terutama vaksin-vaksin polio oral itu akan memendek umurnya kalau disimpan bukan pada suhu yang seharusnya. Nah, itu yang penting diperhatikan, ya, itu yang penting diperhatikan. Walaupun saya lihat alasan-alasan yang ada bahwa ya kita melihat dari VPM. Nah, VPM itu atau vaksin vial monitor yang ditempelkan pada vaksin untuk mendeteksi dini, mendeteksi suhu paparan, itu sebenarnya memang hanya untuk melihat bahwa apakah vaksin ini terpapar atau tidak suhu yang lebih dari yang seharusnya. Nah, VPM ini ya tidak bisa mendeteksi, memberikan gambaran adanya pengurangan umur vaksin kalau tidak disimpan di tempat yang seharusnya. Ya, jadi saya kayak seperti itu ya. Jadi ya ini ada potensi. Biasanya vaksin ini yang PPM itu ditempel misalnya pada vaksin-vaksin BCG kayak gitu ya, atau vaksin campak kayak gitu. Nah, itu hanya mendeteksi bahwa ini pernah terpapar suhu yang lebih lah ya. Tapi kalau misalnya vaksin polio oral ya bisa saja belum terdeteksi situ. Nah, makanya mungkin perlu kalau di puskesmas itu kapan diambil dari dinas kota, mungkin harusnya dicatat baik-baik tanggalnya dan diberlakukan umur simpannya itu sudah berkurang kayak itu ya. Oke, slide Pak. Nah, ini adalah pedoman pengelolaan ya. Kalau misalnya kita ini di pengelolaan tadi sudah saya sebutkan sumbernya harus resmi, terus apalagi namanya tanda-tanda kerusakan pada vaksin. Nah, bagaimana sampai pengelolaan itu kalau ada obat atau vaksin yang rusak atau kadaluarsa. Nah, rusak itu artinya apa? Belum kadaluarsa tapi sudah ada penurunan kualitas atau stabilitas yang kita amati ya, yang kita amati. Nah, bisa juga karena adanya deteksi dari VPM itu ya, yang vaksin vial monitor itu ya. Jadi biasanya kalau VPM ini sangat urgen di penyimpanan vaksin. Nah, jelas kalau kadaluarsa dia melewati batas tanggal kadaluarsanya. Nah, ini bisa semua dilihat dalam pedoman pengelolaan obat rusak dan kadaluarsa di fasilitas pelayanan kesehatan dan rumah tangga ya. Nah, kemudian kita lihat lagi ya dari pedoman ini ada beberapa yang penting kita lihat ya, misalnya itu vaksin rusak dan kadaluarsa. Harusnya itu ini yang biasanya ada potensi KIPI terjadi, misalnya vaksin yang rusak maupun kadaluarsa tidak dipisahkan. Jadi harus sudah dipisahkan vaksin yang tidak dapat digunakan lagi ya. Kemudian diberi label jangan digunakan. Untuk di-hold dulu ya, untuk menunggu tindakan selanjutnya ya. Nah, kemudian dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merugikan ya, cepat dilaporkan jenis paparan dan durasinya ya, supaya solusi buat dampak nanti misalnya ada yang terjadi itu sudah ada dalam bentuk kita punya pencatatan ya. Nah, ini vaksin harusnya disimpan di unit pelayanan penyimpanan dingin sampai ada instruksi lebih lanjut dari misalnya dinas kota ya. Kemudian vaksin ini dilaporkan sudah kadaluarsa ke dinas kota untuk diberikan tindakan selanjutnya ya. Slide Pak. Nah, sekarang kita melihat ya, efek tidak diinginkan dari vaksin yang kadaluarsa. Ya, ini banyak sekali kemarin yang sudah bertanya kayak itu ya. Yang pertama itu hilangnya zat aktif ya. Jadi zat aktif yang kita tahu adalah biasanya berisi bakteri atau virus ya, bisa masih hidup tapi lemah, bisa sudah mati ya, atau bagian-bagiannya saja yang jelas masih punya justru yang sifat antigeniknya yang kita mau dan sifat patogeniknya itu sudah diminimalisir ya, sehingga vaksin itu harus ada jaminan ya bahwa dari aspek keamanan oke dan juga efektif dalam hal merangsang ya proses pembentukan antibodi atau sistem imun kita ya. Nah, ini kalau sudah kadaluarsa misalnya ya, itu biasanya hilang zat aktif. Bisa juga naiknya konsentrasi zat aktif. Nah, ini yang hati-hati ya. Siapa tahu yang dia adalah vaksin yang berisi kuman yang masih hidup dan lemah, itu bisa ada potensi bahwa ya bisa saja ini menjadi lebih aktif ya, misalnya kayak gitu ya, atau hilang keseragaman kandungan. Nah, beberapa vaksin itu kan dia perlu dilakukan pengenceran dan sebagainya sehingga bisa digunakan beberapa dosis untuk beberapa anak ya yang mau divaksinasi. Nah, itu bisa saya hilang keseragaman kandungan, kemudian pembentukan hasil urea yang toksik atau racun. Nah, ini yang paling harus ditakuti ya, kalau misalnya yang vaksin yang sudah kadaluarsa bisa saja karena ada proses-proses ya, biasanya kalau naiknya suhu ya paparan itu bisa
menaikkan apalagi karena ini vaksin adalah senyawa-senyawa kimia yang sudah ada dalam bentuk campuran di dalam bentuk sediaan yang ada di vial ya misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa saja ada interaksi-interaksi yang dipicu oleh peningkatan suhu dan interaksi senyawa kimia itu bisa menghasilkan senyawa samping yang toksik ya. Nah, yang jelas bisa terjadi penurunan kualitas. Nah, ini akan memicu yang biasa kita sebut sebagai KIPI. Apa itu KIPI? Adalah kejadian ikutan pasca imunisasi ya. Salah satunya karena mungkin vaksin ini mengalami satu atau dua di antara hal-hal yang sudah kita sebutkan ini ya. Oke, slide Pak. Sekarang ke tentang KIPI ya. Jadi kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI biasa disebut IP ya. Pada WHO itu menyebutnya IP atau adverse event following immunization ya. Nah, itu bisa saja karena ada potensi immunization error ya. Jadi memang dalam proses pencampuran atau kurangnya steril pada saat dilakukan proses penyediaan vaksin ini yang bisa saja error ya, itu bisa memberikan juga efek ke arah KIPI atau memang vaksinnya sendiri tidak apa-apa ya, tidak ada immunization error kayak gitu ya, tapi memang isinya yang bisa saja menimbulkan kejadian ikutan pasca imunisasi yang kita tidak inginkan. Nah, kita coba lihat dulu yang pertama ya, untuk kategori immunization error. Nah, bisa itu karena injeksi yang tidak steril, misalnya pemakaian kembali ya siring-siring yang seharusnya dapat disposable sekali pakai ya siring maupun needle-nya maupun jarumnya itu bisa berpotensi menyebabkan kontaminasi ya pada file kan biasanya ini khusus untuk vaksin-vaksin yang multidos ya atau mungkin sterilisasi dari sterilnya sirin dan needle ini diragukan ya, mungkin ada tidak sadar kita buka terus kita simpan misalnya di atas meja itu ada potensi-potensi atau ada kontaminan ya vaksin atau pengencer vaksin ya. Jadi ada beberapa vaksin dalam bentuk beku kering itu pada saat mau digunakan baru dikasih diluent atau pengencernya. Nah, itu bisa saja dari vaksin sendiri yang terkontaminasi atau diluentnya bisa saja terkontaminasi. Nah, apa potensi-potensi KIPI yang bisa terjadi kalau ada immunization error yang dari injeksi yang tidak steril ini bisa saja terjadi reaksi-reaksi lokal pada tempat pemberian vaksin, misalnya ada abses ya, atau mungkin ada bengkak, selulitis ada apalagi namanya terbentuk selulitis ya, dan induration itu ada kayak semacam apalagi namanya penebalan atau apa ya di tempat injeksi itu induresinnya ada kayak apalagi keras ya di bagian induresinnya itu. Nah, itu bisa terjadi ya reaksi-reaksi di tempat suntikan karena akibat immunization error ya atau terjadi sepsis. Nah, ini yang kita sepsis dengan toxic shock syndrome itu termasuk kejadian yang mengancam jiwa ya. Sepsis bisa saja karena ada potensi tidak steril ya, bakteri masuk kemudian beredar di darah dan bisa berkembang sangat cepat ya dan menimbulkan dua hal ini ya. Jadi bisa terjadi sindrom shock toksik ya. Kemudian bisa juga karena ketidaksterilan dari injeksi-injeksi ini bisa menyebabkan penularan-penularan penyakit yang bisa ditularkan melalui darah ya. Misalnya hepatitis B atau HIV ya dan bahkan ada potensi bisa menimbulkan kematian. Nah, masalah imunisasi yang error yang kedua adalah rekonstitusi error ya. Nah, ini khusus biasanya vaksin-vaksin yang memang harus dicampur dengan pelarutnya ya. Nah, biasanya itu terjadi imunisasi yang error pada saat dikonstitusi dicampur tidak dilakukan shaking ya adekuat ya. Jadi pada saat pengadukan apalagi namanya gentle ininya ya itu tidak secara adekuat sehingga vaksin itu bisa saja tidak seragam atau tidak melarut sempurna. Kemudian rekonstitusi ini bisa juga salah mengambil pengencernya, incorrect diluentnya ya, salah mengambil diluent. Bisa saja terjadi ya, atau mungkin ada kontaminasi dari obat ya pada vaksin atau pengencernya ya. Nah, atau penggunaan kembali ya vaksin-vaksin yang telah direkonstitusi untuk pasien berikutnya itu pasien berikutnya yang hati-hati bisa saja tadi ada potensi-potensi penularan misalnya penyakit-penyakit yang tidak diinginkan ya. Nah, kemudian kita lihat ya apa KIPI-nya
kalau terjadi rekonstitusi yang error, misalnya tadi lokal abses mirip ya, ada vaksinnya tidak aktif karena tidak adekuat dia punya di shake ya, atau mungkin efek dari obat yang salah, kalau ada bisa saja potensi karena semua yang didata oleh WHO ini adalah kejadian-kejadian yang pernah terjadi terkait dengan vaksin ya. Jadi ada efek dari obat yang mungkin salah dimasukkan ke dalam vaksin yang dikira vaksin kayak gitu ya. Nah, ini misalnya insulin yang salah ngambilnya justru ambil insulin atau oksitosin atau relaksan-relaksan otot itu ini yang biasanya potensi-potensi yang diduga salah ambil ya dikira vaksin ya atau dari duluannya ya. Nah, ini bisa saja terjadi dua hal ini ya toxic shock syndrome maupun kematian ya bisa saja terjadi karena rekonstitusi error ya. Oke. Slide Pak Marjuni. Nah, bagaimana tinjauan dari keamanan vaksin, dari melihat reaksi efek sampingnya, ya dari KIPI ini ya. Nah, kita golongkan ada kalau vaksin itu kita golongkan ini WHO juga dalam modul ini ya mengatakan bahwa reaksi-reaksi ringan vaksin itu antara lain ya, misalnya kita bagi dua. Ada reaksi lokal dan ada reaksi sistemik. Nah, untuk reaksi lokal biasanya itu berupa nyeri ya di tempat suntikan, bengkak maupun kemerahan ya. Nah, kalau reaksi sistemik itu lebih ke arah demam di atas 38 derajat atau bisa saja ada terjadi hal-hal tertentu misalnya langsung tidak enak perasaannya kayak gitu ya atau ada mungkin simptom-simptom sistemik lainnya ya. Nah, untuk masalah reaksi lokal yang paling banyak ditimbulkan itu biasanya adalah BCG ya. Nah, BCG itu bisa sampai 90-95% reaksi-reaksi ini bisa saja terjadi pada pasien ya. Nah, kemudian disusul oleh vaksin pertusis ya. Nah, itu bisa sampai 50%. Ya, yang lainnya relatif tidak menimbulkan reaksi lokal. Nah, kemudian reaksi-reaksi sistemik ya, misalnya timbul demam ya. Demam itu paling banyak ditimbulkan oleh pertusis lagi ya. Ini ada yang bisa sampai 50% ya bisa menyebabkan demam ya untuk pertusis. Kemudian reaksi-reaksi lainnya itu juga oleh pertusis ya. Jadi nah ini pertusis biasanya kan ada DPT kayak gitu-gitu dan sebagainya. Itu potensi-potensi untuk ada reaksi bisa secara lokal maupun secara reaksi sistemik. Nah, itu pertusis yang banyak perlu diantisipasi ya. Nah, tapi untuk lokal reaksi-reaksi lokal BCG yang paling tinggi ya ininya. Nah, bagaimana treatment untuk mencegah hal itu? Siapa tahu ada pada pasien ya. Nah, biasanya itu mungkin diberikan semacam kain-kain yang bersih dan sebagainya ya, yang lebih dingin, lebih cool kayak gitu di tempat-tempat injeksinya atau diberikan paracetamol untuk mengurangi pain ya, rasa nyerinya. Kalau yang ini ya bisa saja dia tetap ya dikasih cairan, jangan sampai dibiarkan demamnya. Demam itu berpotensi menyebabkan pasien dehidrasi, itu harus tetapnya atau berikan langsung paracetamol ya disediakan. Nah, tetap selalu dijaga pemberian cairan. Itu penanganan-penanganannya untuk reaksi ringan vaksin ya. Slide Pak Marjunis ya, Marjuni. Nah, ini reaksi ringan dari vaksin COVID-19 ya. Ada berapa yang terutama tenaga kesehatan kodong yang bisa sampai boosternya itu sampai 4 kali ya, 3-4 kali. Nah, ini untuk vaksin COVID-19 ya kita tahu bersama ya, ini efek samping dari vaksin ini walaupun masih tahapan uji klinis fase 3, itu ada beberapa yang memberikan dampak ya, tapi kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari itu tidak sampai sangat mengganggu ya. Nah, tapi kalau misalnya bisa menyebabkan orang yang habis divaksin COVID-19 itu sampai harus bed rest itu agak lama, itu perlu secepatnya juga ditangani ya. Mungkin ada hal tertentu yang tidak diinginkan ya. Nah, ada beberapa yang disinyalir sebagai efek samping dari vaksin COVID-19 adalah kelelahan ya. Jadi rata-rata kelelahan ya. Saya kemarin juga waktu habis vaksin itu saya rasa adalah kelelahan ya. Kalau sakit atau bengkak di tempat injeksi tidaklah ya. Tidak sampai demam kayak gitu ya, tapi ada yang di booster 3 kali terutama yang dengan Moderna ya, itu banyak yang mengalami betul-betul bahwa demam ada, terus sakit kepala dan kayaknya harus istirahat di rumah, itu ada beberapa ya. Nah, dalam kasus ini ya
ada ketidaknyamanan ya kalau merasakan demam, fever itu ya, atau adanya nyeri, nah itu sebenarnya cukup normal ya. Nah kalau sangat mengganggu ya harusnya dokter sudah siap sedia juga untuk menangani hal itu. Kenapa? Biasanya efek samping dari obat atau vaksin, kita harus melihat bahwa efek kemanfaatannya jauh lebih tinggi sehingga efek samping itu kalau bisa tetap kita sabar dalam hal ini untuk menangani, tapi tenaga-tenaga kesehatan sudah siap sedia juga untuk memberikan pelayanan ya kalau semisalnya ada efek samping yang sudah sangat mengganggu ya. Misalnya kayaknya jika terjadi kemerahan atau mungkin tenderness itu ada kayak semacam nyeri yang menusuk-nusuk kayak gitu ya. Nah itu biasanya didapatkan setelah vaksinasi dan meningkat setelah 24 jam itu sudah harus juga ke dokter ya. Kenapa ini sudah lewat 24 jam kayaknya ya malah biasanya yang di follow up itu ya 30 menit ya setelah vaksinasi ya diamati kalau tidak ada apa-apa ya. Yang paling takut kan kalau shock anafilaktik ya. Nah, ini biasanya juga ada kalau ada efek samping tidak perlu sampai sangat ini ya mengganggu lah kayak gitu ya. Kita sudah lewati banyak hal yang tentang hal itu. Tapi CDC maupun Kemenkes dan sebagainya mengatakan bahwa jika mendapatkan vaksin COVID-19 itu ya ada reaksi-reaksi alergi yang severe ya, yang betul-betul hebat ya setelah diberikan vaksinasi ya itu harus secepatnya menghubungi emergensi ya, atau kalau di luar negeri itu 911 ya kayak seperti itu diingatkan semua. Karena kenapa? Ini adalah vaksin yang memang masih tahap uji kayak gitu ya. Slide Pak Marjuni Tabe. Nah, reaksi serius yang dapat terjadi bisa saja ada kematian kayak gitu ya. Jadi ada beberapa yang saya juga melakukan penelitian kemarin, tapi penelitiannya sih lebih ke arah melakukan kajian pustaka ya, melihat apalagi yang dipublish dalam kajian tertentu untuk melihat efek sampingnya. Saya lebih aware ke efek samping ya. Jadi ada kemarin didapati juga bahwa diduga kuat kematian itu timbul akibat efek samping vaksinasi COVID ya. Tapi setelah ditelusuri lebih jauh, memang kayaknya pada saat itu penerima vaksin ada kondisi yang memungkinkan bertambah parahnya keadaannya. Misalnya ya mungkin ada memang riwayat jantung kah ya, atau mungkin memang ada potensi-potensi terjadinya koagulasi atau gangguan darah dan sebagainya ya. Nah, ini biasanya efek samping terburuk yang mungkin terjadi pada vaksinasi adalah yang paling kita takuti adalah reaksi anafilaktik ya. Nah, ini biasanya dimulai dari pemerahan kulit yang meluas ya karena vasodilatasi, denyut jantung melemah cepat ya dan sesak nafas, kemudian tekanan darah turun secara drastis disertai mual dan muntah. Nah, kalau ini terjadi muncul dalam hitungan menit setelah penyuntikan, nah insiden ini sebenarnya sangat jarang ya. Jadi 1 atau 2 mungkin akan mengalami di antara 1 juta orang ya yang divaksinasi, sehingga sangat jarang ya, sangat jarang saya. Tapi bukan berarti tidak bisa terjadi. Nah, slide Pak. Nah, reaksi serius yang dapat terjadi tadi yang reaksi alergi, selalu dikatakan bahwa ini adalah a first effect, reaksi yang merugikan ya, yang tidak diharapkan. Tapi kalau istilah sebenarnya efek samping, terkadang efek samping itu tidak selamanya selalu buruk ya. Jadi kalau kami istilahkan di obat, kalau first effect ya itu memang merugikan. Tapi efek samping ada beberapa yang justru misalnya terkait obat ya, justru dijadikan off label ya, dimanfaatkan efek sampingnya untuk kadang-kadang yang lain ya, kayak gitu ya. Jadi kalau kami di obat tidak selamanya sangat membenci efek samping ya. Tapi kalau ada efek samping ya memang lebih banyak yang merugikan, tapi tidak semuanya ya. Nah, penanganannya itu biasanya dengan epinefrin ya, langsung ini standar pengobatan untuk reaksi anafilaktik. Nah, kemudian menurut BPOM Amerika, barang siapa mengalami reaksi alergi pada suntikan vaksin pertama, maka yang bersangkutan tidak akan mendapatkan booster ya. Jadi itu perlu juga dicatat bahwa ini ada potensi alergi. Berikutnya itu kalau bisa tidak dilakukan lagi proses vaksinasi, dicap sebagai dia kontraindikasi terhadap vaksin ya. Nah, efek ini nyeri di lokasi suntikan, nyeri otot ya, menggigil itu berlangsung singkat ya, kurang lebih 24 jam.
Diperkirakan 10-15% peserta imunisasi akan mengalami efek samping yang ringan ya. Slide Pak, tapi tinggal sedikit lagi ini yang sudah pernah kita bahas bahwa hati-hati kalau asal vaksinnya itu adalah dari vaksin hidup yang dilemahkan itu biasanya respon imunnya sempurna, tapi efek KIPI keamanannya itu kurang aman dibanding dari vaksin yang memang dari asalnya dari memang yang sudah dimatikan. Slide Pak. Nah ini ya, jadi untuk vaksin asal zat aktifnya itu dari kuman yang dimatikan itu biasanya respon imunnya itu kurang kuat, tapi dia lebih aman kayak gitu ya. Itu secara penelitian secara umum ya, secara menyeluruh saja ya. Slide Pak tadi. Nah ini ada yang saya masukkan, kemarin itu saya mencoba mendata beberapa pustaka-pustaka yang diterbitkan karena ya kita juga ada keterbatasan di Indonesia untuk melakukan sendiri proses-proses melihat efek samping yang terjadi dari vaksin yang memang masih dalam tahapan uji coba ini ya. Maka saya mencoba melihat beberapa pustaka dan memilah-milah efek samping apa dari vaksin itu yang ada temuan ya. Misalnya dari vaksin Pfizer ya, itu ada reaksi anafilaktik ya yang terjadi, jumlah pasien itu ada 21 orang ya. Terus reaksi alergi yang non anafilaktik ini ya misalnya kayak pruritus, ruam itu ada 83 orang ya menurut penelitian ini. Kemudian ada nyeri pada area suntikan itu rata-rata banyak karena ini diambil dari data yang banyak ya, ada demam, sakit kepala, kelelahan, panas dingin, itu pada dosis pertama. Dosis kedua itu juga hampir sama ya dengan dosis yang pertama, tapi lebih biasanya kalau di booster efek orang tersebut dalam menanggapi antigen yang masuk itu kan efeknya cepat ya, jadi mungkin memang seiring dengan itu efek samping yang ada juga lebih besar ya, lebih tinggi terjadi. Nah, tapi dari hal itu kita sudah melihat hasil akhir bahwa vaksin COVID-19 itu relatif bisa membuat kita ini sudah ada ujung-ujungnya lah dari pandemi ini akan berakhir ya. Slide lagi Pak. Oke, ini banyak ya. Jadi AstraZeneca juga ada malahan itu hari ada satu yang meninggal ya. Kemudian itu disinyalir, tapi setelah diteliti lebih jauh, kayaknya memang orang yang menerima vaksin ini ada keadaan-keadaan yang memicu ya. Kemudian ada yang mengalami penggumpalan darah di otak ya atau cerebral sinus venous thrombosis, ada 12 dan ada yang demamnya bisa di atas sampai di atas 40 itu ada satu orang. Nah itu AstraZeneca ya. Sinovac itu ada juga yang masih awal padahal sebenarnya Sinovac ini relatif aman ya. Malahan kalau dari segi efektivitas dia itu agak rendah tapi dia relatif aman. Tapi ada temuan kemarin ya bahwa penelitian ini Sain dan kawan-kawan dia menemukan ada 3 orang dan itu sama dengan AstraZeneca diduga karena ada pemicunya. Kemudian yang lainnya adalah hipersensitivitas atau nyeri di tempat suntikan dan demam ya. Slide lagi Pak ya. Kemudian untuk Moderna ini yang paling banyak dikeluhkan sebenarnya tenaga kesehatan ya. Kok ini banyak sekali ya efeknya sampai ada yang harus bed rest ya. 1-2 hari izin itu untuk meminimalisir dulu ya efek samping dari booster ya yang Moderna itu ya. Jadi malah ada yang agak takut-takut pakai Moderna. Banyak yang lebih suka Pfizer misalnya kayak gitu ya. Nah, ini adalah beberapa yang saya coba apalagi namanya identifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh orang-orang Jepang ini saya lihat ya yang sampai dia meneliti semua info dia pusatkan begitu ada berapa ribu orang yang divaksinasi yang mengalami efek samping ya. Tapi yang fenomenanya ini ya untuk yang keadaan yang tadi sangat membahayakan itu biasanya terjadi 1 di antara 1 juta orang dan itu dianggap secara segi keamanan itu relatif aman ya. Oke. Kemudian apalagi yang Janssen Sputnik itu tidak terlalu ya. Oke. Kemudian untuk pengelolaan vaksin sedikit lagi Bapak Ibu semua ya terkait dengan rantai dingin tadi ya. Jadi ini betul-betul yang nanti kalau ada yang di sistem pengelolaan yang Bapak Ibu semua dalam bentuk diskusi mungkin bisa sangat memperhatikan yang namanya penyimpanan. Kenapa? Karena stabilitas vaksin ini sangat bergantung dari sistem cold chain atau rantai dingin ini ya. Nah, jika cold chain-nya rusak maka ketidakstabilan vaksin bisa ada ya. Nah, cold chain itu sangat bergantung pada parameter pada saat vaksin didistribusikan dan produknya sendiri ya. Nah, kita lihat slide Pak. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa
Di provinsi, kabupaten ya, itu untuk polio yang lainnya kan disimpan di 2-8 saja ya. Tapi untuk polio itu harusnya di -15 sampai -25. Tapi di PKM ya, puskesmas maupun pustu ya itu dibolehkan di 2-8 tapi ada pengurangan umur vaksin ya. Itu yang penting diperhatikan. Tapi slide lagi. Nah, sekarang kita mencoba melihat ya untuk suhu penyimpanan dan umur vaksin ya, ada penelitian yang menunjukkan kayak seperti ini. Untuk yang kita perlu hati-hati ya karena memang ini ada BCG polio dengan campak itu karena isinya adalah merupakan kuman yang dilemahkan ya, kuman hidup lah kayak gitu ya. Nah, untuk polio ini polio oral ya karena ada juga polio injectable ya. Untuk polio oral ya kita coba lihat dengan apalagi namanya disimpan pada yang seharusnya itu bisa bertahan 2 tahun. Tapi kalau disimpan di 2-8 hanya bisa bertahan 6 bulan. Nah ini diambil setelah vaksin, apalagi namanya, baru di-launching ya, dikeluarkan kayak itu. Rata-rata, umur, vaksin itu adalah 2 tahunan ya, 2 tahunan, kecuali misalnya yang, apalagi namanya, kayak BCG itu hanya 1 tahun, kayak itu ya. Nah tapi kalau misalnya ini kalau kita lihat BCG, kalau disimpan di -15 sampai -25 itu bertahannya 1 tahun ya, tapi kalau 2-8 juga 1 tahun. Jadi, akhirnya diputuskan 2-8 saja. Nah, ada beberapa, yang saya perhatikan dari hasil penelitian bahwa, BCG malahan dianjurkan ya jangan disimpan di beku ya, justru akan berpotensi rusak. Jadi diputuskan BCG itu 2-8. Nah, campak juga seperti itu ya, rata-rata mau disimpan di suhu, beku maupun di 2-8 itu tidak ada pengurangan umur, vaksinnya. Tapi polio hati-hati, dia akan berkurang. Jadi kalau kita bisa simpan polio itu di, -15 sampai -25 yang polio oral itu bisa bertahan lebih lama ya, oke. Untuk pelarut vaksin di sukamar saja ya. Ya, pelarut vaksin untuk BCG dan campak itu bisa bertahan sampai 5 tahunan ya. Oke, slide Pak. Nah ini yang beyond use date. Nah beyond use date itu sudah pernah juga diobat adalah pengganti dari ED, expired date ya, tanggal kadaluarsa. Nah beyond use date itu berlaku apabila ada suatu sediaan farmasi, bisa obat maupun vaksin, setelah dilakukan proses apalagi namanya perubahan bentuk ya, misalnya dicampur kayak tadi BCG dengan campak, dicampur ya kayak gitu. Atau yang telah dibuka kemasan primernya. Apa yang dimaksud kemasan primer adalah kemasan yang langsung kontak dengan sediaan. Jadi otomatis vaksin yang sudah dibuka ya itu sudah berlaku BUD. Vaksin yang telah dicampur berlaku BUD. Vaksin yang dicampur tadi rekonstitusi ya, dengan yang sudah dibuka itu berlaku BUD. Nah, BUD itu ada ya, jadi ini adalah waktu kadaluarsa tidak lagi menganut yang namanya tanggal expire date-nya yang tertempel misalnya pada wadah. Nah, kita sudah berlakukan dia BUD, beyond use date-nya. Kita perlu lihat ya, misalnya BCG 3 jam saja setelah dicampur dengan campak itu 6 jam ya biasanya ya. Nah, ini kemudian misalnya kayak apalagi namanya rata-rata DTP maupun DTP HB itu biasanya 4 minggu setelah dibuka ya, karena ini adalah multi dose ya. Kemudian kalau polio oral 4 minggu juga ya, yang lainnya itu yang biasanya hepatitis B Uniject single dose ya. Ini adalah sumber dari WHO maupun uji stabilitas Bio Farma ya. Jadi ini dasar-dasarnya supaya kita tahu ya. Slide Pak. Nah, ini suhu penyimpanan. Nah, sekarang terkait dengan vaksin COVID-19. Nah, kita tahu ya bahwa vaksin dengan platform mRNA ya ini biasanya dari Pfizer maupun Moderna. Jadi Pfizer dengan Moderna itu sama-sama isinya messenger RNA dari virusnya ya. Nah, ini kalau kita lihat disimpan terutama Pfizer itu penyimpanannya sangat rendah ya, itu di -70, Moderna di -20. Yang lain itu rata-rata ya, Sputnik kan kayaknya enggak terlalu kemarin di Indonesia ya. Nah, itu bisa juga di 2-8 ini Sputnik. Yang lainnya 2-8. Tapi ini yang penting diperhatikan Pfizer dengan Moderna dengan suhu penyimpanannya ya. Oke. Slide Pak. Nah, ini yang tadi PPM, mungkin Bapak Ibu yang pengelola vaksin sudah sangat familiar, tapi mungkin ada juga Bapak Ibu yang bukan terkait ini saya perlihatkan saja bahwa
vaksin vial monitor ini adalah dipakai untuk mendeteksi dini suhu ya, suhu panas, tapi dia tidak bisa mendeteksi suhu beku. Karena ingat ada juga vaksin yang sangat sensitif terhadap suhu beku. Ya, ini hanya bisa mendeteksi suhu panas ya. Apa intinya bahwa ada 4 kategori ppm itu, C dan D itu sudah tidak bisa lagi digunakan. Batas penggunaan tidak bisa lagi digunakan untuk C dan D ya. Nah, kita bisa lihat ya, kalau C dan D apabila warna yang di kotak itu sudah sama dengan warna indikator. Nah, ini warna indikator yang di luar. Bapak Ibu semua, ini adalah warna indikator. Yang segi 4 itu adalah yang memang merupakan ppm-nya yang nanti akan sangat peka terhadap paparan suhu panas ya. Jadi ini selama ditempeli dia akan mendeteksi kalau misalnya terjadi tiba-tiba kulkas kita mati atau arus listriknya ada masalah dan sebagainya ya. Nah, ini bisa mendeteksi apabila warna yang di kotak itu sudah sama dengan warna indikator luarnya atau malahan lebih gelap dibanding warna indikator luarnya, itu berarti dia tidak bisa lagi dipakai. Nah, yang mana yang bisa dipakai? Yaitu kategori A dengan B. Nah, kategori B apabila sudah ada sebenarnya penurunan warnanya sudah tidak secerah yang pertama, yang A, tapi masih lebih terang dari warna indikatornya. Nah, biasanya orang disyaratkan, petugas vaksin disyaratkan untuk pakai yang B dulu. Walaupun kalau kita lihat expired date-nya ini masih lebih panjang daripada A. Ya, misalnya ya, ini B, dia expired-nya itu masih 2 tahun yang akan datang ya. Sedangkan ini ya A 1 tahun dia sudah expired misalnya ini ya, kita ya. Nah, maka yang dipakai adalah yang B. Ya, tetap yang B yang harus dipakai. Kenapa? Walaupun masih panjang tanggal kadaluarsanya dibanding A. Itu aturan pemakaian ya pada untuk standar dari VVM ya. Oke, slide Pak. Nah, jadi ini mungkin slide terakhir. Jadi indikator kualitas pengelolaan vaksin ya pada puskesmas terutama itu indikator kualitas pengelolaan vaksin yang baik itu ditandai dengan tidak terjadi kekosongan vaksin. Nah, ini juga penting ya. Kalau kemarin ya vaksin COVID-19 ada beberapa mungkin karena emergency, ada beberapa tempat itu sangat susah ini. Ada juga yang tempatnya berlebihan kayak gitu ya. Nah, jadi ini dijaga betul tidak terjadi kekosongan vaksin, kemudian suhu yang terjaga, tidak ada vaksin yang rusak karena kita memang betul-betul melakukan sistem pengelolaan yang baik ya. Ya, sistem pengelolaan yaitu yang pertama pakai ppm dulu. Yang tadi kategori B harusnya lebih duluan dipakai dibanding A. C dengan D itu harus dihitung baik-baik kenapa bisa terjadi misalnya paparan seperti ini, perlu ada evaluasi dan sebagainya ya untuk betul-betul menjaga sistem pengelolaan kita tetap bagus kayak gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk efektivitasnya kita pakai sistem penyimpanan FIFO, first expire, first out ya. Yang duluan expire yang harusnya duluan dikasih keluar. Tapi itu adalah secara umum untuk obat, tapi untuk vaksin kita selalu berpatokan ppm dulu ya, baru ke sistem expire-nya ya. Oke. Tidak ada vaksin yang rusak, belum melampaui tanggal kadaluarsa, semua bisa terpakai secara efektif. Slide Pak. Ya, oke ya. Jadi Bapak Ibu semua itu yang dapat saya berikan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami waktu ini sudah semakin larut ya. Mungkin Pak Ibu ya bisa kita ini hentikan untuk pemaparannya ya. Oke, saya kembali. Oke, Bapak Ibu semua, sebelum kita ini siapa tahu ada yang mau didiskusikan, silahkan. Saya Bu. Iya, silahkan Ibu Sofi ya, Ibu Sofi kalau tidak salah. Ya, silahkan Bu. Iya Bu, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ibu, ini saya mungkin cuma mau bertanya, kebetulan kemarin tuh ada jadwal vaksin di lingkungan sekitar, cuman ternyata ketika Sofi tanya-tanya di situ memang agak jarang Bu, tidak sesuai dengan jadwal vaksin anak bayi dan balita dan ibu hamil Bu. Nah itu apakah ada efek, ada dampaknya atau bagaimana Bu kalau sering terlambat begitu? Terus bagaimana cara penyampaiannya supaya mereka tuh masyarakat di situ tuh tidak hilang kepercayaan atau tidak kecewa karena mungkin ada faktor lain yang menyebabkan hal tersebut. Yang kedua,
ternyata Bu, ketika Sofi tanya-tanya, ada pernah kasus di sana itu bahwa ada oknum yang menawarkan untuk si ibu tersebut atau si eh, masyarakat itu untuk suntik vaksin sendiri Bu. Jadi contohnya itu kayak dikasih jarum, dikasih spuit, dikasih eh, dikasih cairan KB terus disuruh suntik sendiri pakai kaca lewat belakang gitu. Nah, itu bagaimana cara penyampaian supaya hal itu tuh tidak terulang lagi kembali, supaya tidak ada kesalahpahaman juga dengan teman-teman yang lain. Terus ada satu Bu yang kemarin tuh sempat bertanya atau sempat kayak timbul kayak kurang kepercayaan begitu mengenai vaksin bayi, karena katanya dulu tuh anak pertamanya waktu vaksin, setelah vaksin tuh anaknya jadi cacat gitu Bu, pahanya tuh mengecil gitu Bu. Mungkin saya meminta saran yang lebih jelasnya dari Ibu, bahasa yang baik supaya saya juga pun tidak salah menjawab Bu. Itu Bu, makasih Bu. Oke, Bu Sophie, terima kasih banyak atas pertanyaannya, sangat bagus ya. Jadi ini didengar juga sama semua peserta mata kuliah pada hari ini, bahwa permasalahan seputar vaksin itu sangat kompleks ya. Jadi kita lihat dulu yang pertama, saya masih ingat ini pertanyaan Bu Sophie ya, yang sangat bagus ya. Yang pertama, misalnya ada keterlambatan ya, karena mungkin ada apalagi namanya miss di distribusi lah, sehingga ada keterlambatan dalam proses vaksinasi. Nah, padahal jadwal vaksinasi itu ada ya. Nah, di jadwal Bu, coba diperhatikan ya, terutama yang pengelola vaksin atau yang penyelenggara vaksin, ada yang dibilang apa yang dikatakan cut up-nya. Ya, jadi ada waktu mengejar vaksinasi. Nah, itu untuk waktu mengejar vaksinasi itu tolong diperhatikan, karena saya sendiri tidak terlalu hafal. Yang jelas pada brosur vaksinasi itu terutama vaksinasi rutin untuk adik bayi, nah itu ada jadwal-jadwalnya, misalnya 1 bulan pertama BCG, kemudian DPT kapan, polionya kapan, kan ada begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ada di bawahnya itu tentang kalau ada keterlambatan terhadap vaksin. Nah, waktu mengejarnya itu ada disebut biasa cut up-nya. Nah, itu penting diperhatikan. Nah, pada masa cut up itu, ya, masa mengejar vaksin itu keterlambatannya, itu mungkin perlu dipelajari baik-baik, ditandai baik-baik pada kartunya, ya. Jadi untuk masalah perlindungan, ya itu tetaplah sebaiknya di waktunya. Tapi karena ada hal-hal yang tidak bisa dihindari, ya harusnya kita sampaikan lagi bahwa untuk mengejar waktu vaksinasi ini masih ada rentang waktunya. Jadi untuk adik bayi sih sebenarnya ditetapkan bahwa sampai umur batas 18 tahun itu masih bisa cut up itu, mengejar itu ya. Tapi untuk vaksin secara umum ya, saya lupa ada vaksin apa itu kayaknya ada masa-masa waktunya nggak bisa lagi diberikan, tidak terlalu berguna lagi untuk proses pencegahan penyakit-penyakit tertentu kalau sudah umur sekian baru mau divaksin. Jadi intinya Ibu Sophie bahwa ada disediakan memang ruang ya, bahwa keterlambatan vaksin masih bisa dilakukan proses cut up itu, mengejar vaksinasi yang tertinggal kayak gitu ya. Terutama kan kita wajibnya vaksin rutin tadi ya sampai adik bayi umur 9 bulan ya kayak gitu. Nah, untuk ke masyarakat ya, ini pentingnya kita bangun komunikasi efektif dengan masyarakat ya. Jadi tugas utama, saya tahu sekali bahwa tugas utama seorang praktisi kesehatan masyarakat adalah melakukan promosi kesehatan terkait juga proses vaksinasi ya, di mana kita menekan sebanyak-banyaknya itu yang namanya kontra vaksin dan menghimbau orang untuk pro vaksin, bisa kayak gitu ya. Nah, sekarang ini di masyarakat ya bisa saja ada yang terkait tadi ya, orang-orang tertentu yang kayak ini masalah pengelolaan ya, kita coba lagi membangun kepercayaan mereka bahwa ini memang disediakan masa seperti ini sambil kami dari pihak puskesmas ya atau pihak penyelenggara itu sedapat mungkin menyediakan vaksin untuk sesuai dengan kebutuhan, misalnya kayak gitu ya. Jadi kita tetap harus follow up Bu Sofia, karena kenapa komunikasi efektif itu
penting ya. Terkadang kalau kita cueki, mereka berpikir yang berlarut-larut, kemudian ada oknum tertentu yang mungkin karena ada pengalaman yang tidak menyenangkan terkait vaksin. Nah, ini bisa saja dari mulut ke mulut berkembang kayak gitu ya. Akhirnya kita lebih kesusahan lagi untuk membangun kepercayaan pada orang-orang yang memang kontra vaksin ya, yang sudah pro vaksin malah bisa berbalik jadi kontra vaksin kalau ada sesuatu ya. Nah, itu yang masalah yang terkait itu. Nah, kalau misalnya masalah ada oknum yang justru aduh bahaya banget ini Bu ya, menawarkan sampai mengajari cara suntiknya pakai cermin kayak gini, wah itu sudah betul-betul perlu edukasi yang lebih ya, lebih intensif pada masyarakat yang memang ada oknum seperti itu. Nah, yang saya tahu bahwa untuk melakukan proses suntik sendiri mungkin hanya pasien-pasien DM yang menggunakan insulin yang bisa melakukan itu ya. Kita tahu bersama untuk injeksi merobek jaringan potensi kontaminasi sangat tinggi ya. Nah, itu apalagi untuk mencoba-coba sediaan-sediaan yang terkait dengan sterilitasnya. Itu sangat tidak dibolehkan Bu ya. Jadi kalau ada temuan seperti itu di wilayah kerja Ibu Sofi misalnya ya perlu itu ditanggulangi cepat yang hal seperti itu, dan bahkan kalau kita sampai tahu oknum yang yang melakukan hal itu ya perlu kita mungkin lakukan edukasi ya. Kalau sudah diedukasi dan itu masih marak ya perlu edukasi kepada masyarakat untuk lebih hati-hati terhadap hal itu ya. Jadi makanya biasa kalau kita misalnya mengadakan penyuluhan justru kalau ada kasus-kasus seperti itu justru topik-topik penyuluhan bisa kita lebih tembak jitu istilahnya bahwa memang ada kejadian seperti ya saya mau melakukan ya imunisasi untuk dengan meminimalkan ya orang-orang yang oknum-oknum seperti ini. Oknum yang sengaja yang melakukan misalnya pemberian informasi maupun yang sangat salah seperti itu akan tidak berdaya apabila masyarakat kita tambah cerdas ya. Jadi mencerdaskan masyarakat lewat penyuluhan itu penting dan menjadi tugas kita semua sebagai tenaga kesehatan ya. Nah, itu untuk yang saya tadi curigai bahwa mungkin memang ya mengedarkan vaksin-vaksin yang tidak bertanggung jawab ya di masyarakat itu penting Bu. Nah, kemudian tadi terkait ada yang mungkin diduga kuat akibat KIPI reaksi kejadian ikutan pasca imunisasi habis disuntik anaknya, kemudian diduga kuat terjadi pengecilan otot ya. Jadi memang kalau untuk masalah vaksinasi yang memang paling diserang juga itu adalah bagian otot ya. Karena kenapa? Karena ini adalah memasukkan antigen, kita tinjau dulu dari segi kesehatan ya. Memasukkan antigen itu biasanya ada proses kejadian tidak bisa dihindari adalah terjadinya inflamasi. Saya sudah pernah membeberkan di sistem di dasar keilmuan vaksin, yaitu lewat ilmu imunologi. Biasanya paparan antigen, walaupun lewat antigen terukur seperti vaksin, tetap akan memicu yang namanya inflamasi. Nah, inflamasi itu apa? Adalah proses tubuh kita melakukan adaptasi, melakukan proses pertahanan terhadap musuh yang masuk. Nah, musuh yang masuk itu dengan merobek jaringan, terus ada ini antigen ini ya, walaupun vaksin misalnya kayak gitu. Nah, proses yang namanya inflamasi itu adalah ada pelebaran pembuluh darah, ada potong kompasnya si sel-sel darah putih ya, misalnya yang pertahanan apalagi terdepan ya, termasuk si yang akan mengambil cuplikan antigen yang membawa ke sel B misalnya kayak itu ya, yang kita sebut sebagai sel dendritika atau si makrofag. Nah, itu semua dia akan cepat ke tempat adanya musuh masuk. Nah, caranya dia cepat ke situ adalah inflamasi. Inflamasi itu menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah, terus peregangan kapiler ya, supaya ada potong kompasnya lewat dinding kapiler. Jadi makanya orang-orang yang mempunyai potensi pembuluh darah ruptur ya, misalnya pada pasien stroke atau orang yang pernah ada kecenderungan ya pecah pembuluh darah itu sangat kontraindikasi dengan vaksin karena ada proses seperti itu di vaksinasi ya. Nah, tapi karena efek ini tidak semua dan biasanya sudah terukur dengan dosis yang ada, vaksin yang sudah teruji, ya walaupun ada kejadian seperti itu, ya memang biasanya apalagi yang di intramuskuler ya, intramuskuler yang memang disuntik di otot, ya bisa saja mungkin ada, ya kita tidak bisa menyampingkan bahwa bisa saja efeknya bisa ke arah situ. Makanya biasanya untuk masalah vaksinasi walaupun
secara uji vaksin rutin Ibu Sofi ya, itu sudah melewati tidak seperti vaksin COVID ya, dia melewati yang namanya serangkaian uji dan di-approve ya, diberikan izin ya bahwa itu secara aspek keamanan dan aspek efikasi atau kemanjuran itu adalah boleh diberikan izin ya. Jadi itu sudah diminimalisir semua. Nah, yang kita tidak tahu adalah orang-orang yang kita berikan vaksinasi itu bisa saja adalah orang-orang yang memang kontraindikasi dengan vaksin ya. Nah, yang ini yang harus penting diperhatikan. Misalnya tetap kalau dilakukan di tempat-tempat pelayanan kesehatan ya, apalagi pada misalnya adik bayi yang memang vaksinasi rutin ya sampai 9 bulan, itu perlu siap sedia tenaga kesehatan dokter untuk mengantisipasi hal itu. Ada kemungkinan ada di situ. Ya, jadi saya juga pernah ada di kampung Bu ya, di itu saya lihat cacat memang anaknya, terus ibunya bilang itu karena habis vaksin itu dulu waktu kecil dan dia mengecil ototnya kayak gitu. Tapi itu kan harus ada pembuktian Bu, tidak bisa kita langsung mencap bahwa itu vaksinnya yang menyebabkan itu kalau tidak ada pembuktian kuat. Ya, jadi semua serba apa itu harus dibuktikan kayak gitu. Nah, untuk yang sampai sekarang karena misalnya ada kejadian 1 di antara sejuta itu masih dianggap bahwa itu aman, relatif aman dibanding kemanfaatannya untuk mencegah kita dari penyakit-penyakit infeksi yang sangat mematikan ya. Jadi kalau saya bagaimana mengedukasi ya tetap harus bahwa ini harus dilakukan proses apalagi namanya evaluasi, kemudian bisa dibuktikan secara langsung bahwa memang kejadian pada anaknya ibu yang tadi mengalami pengecilan atau atrofi pada ototnya itu karena akibat vaksin. Tidak bisa kita langsung mengeneralisir ya Bu Sofia, itu perlu pembuktian. Kemudian perlu mungkin ditangani juga ya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Karena ya bisa saja ada potensi-potensi lain kayak gitu ya. Ada penyakit lain yang bisa menyebabkan hal itu. Jadi saran saya bahwa karena ada 1-2 kejadian yang juga mungkin terkait dengan vaksin, maka perlu betul kita sangat hati-hati ya pada pemberian juga vaksin karena kenapa? Kalau ada kejadian seperti itu harus cepat penanganan ya, harus cepat penanganan. Nah, bisa saja vaksinnya aman tadi rekonstitusinya ya, proses pencampurannya, kemudian imunisasi yang errornya itu kan banyak kaitannya. Jadi itu bisa menyebabkan kita juga perlu selalu mengevaluasi. Jadi mungkin perlu diedukasi bahwa di antara sekian ribu vaksin yang diberikan pada anak-anak tapi apalagi namanya mereka aman-aman saja Bu ya, mungkin ada faktor yang lain yang masih perlu diteliti lebih jauh, tapi kita ikut bersimpati dengan hal itu ya, karena bagaimana kalau terjadi di kita ya, anak kita yang seperti itu kita harus memberikan rasa simpati, tapi kita juga harus mengedukasi secara baik ya. Kalau langsung mencap bahwa itu vaksin, itu perlu semua pembuktian ya. Semua hal itu kan perlu bukti ya Bu ya, Bu Sofi ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya berikan sebagai tanggapan Ibu Sophia. Jadi kita memang harus kerja keras bagaimana membangun komunikasi efektif dengan semua masyarakat ya, bagaimana kita juga bekerja secara bertanggung jawab terutama terkait obat-obat yang sangat steril yang kayak seperti ini dan penggunanya adalah anak-anak bayi ya, yang dimana kita belum tahu sebenarnya bagaimana dia potensi kalau terpapar suatu benda asing dalam hidupnya yang baru mengenal dunia kayak gitu ya. Nah, jadi itu perlu mendapat perhatian yang parah jaringannya. Ya, oke. Oke, itu mungkin Ibu Sofi ya. Ibu ada satu lagi boleh? Iya, silahkan. Ya. Baru kejadian kemarin Bu. Jadi ada satu ibu yang anak bayinya itu sesak nafas, kalau bernafas itu kayak susah gitu Bu, kayak bunyi lendirnya itu lebih kedengaran. Nah terus saya bilang, kenapa tidak arahkan ke rumah sakit untuk dibersihkan lendirnya. Terus si ibu ini cerita kalau punya pengalaman yang saudaranya, keponakannya itu pergi ke rumah sakit setempat dan ada kesalahan dan meninggal, mengakibatkan si ibu ini juga takut Bu, sedangkan yang Sofi dengar dari nafasnya bayi itu kayak tidak seharusnya nih dibiarkan hanya karena trauma, cuman
Sofi sudah berusaha untuk menjelaskan, tapi ibu ini kayak bagaimana Bu, kayak kurang yakin gitu. Sedangkan kan bagaimana caranya kita yang ada di situ yang mengertilah apa dampaknya kalau dibiarkan terus berusaha, tapi susah Bu. Itu bagaimana ya Bu untuk menghilangkan rasa traumanya itu supaya Iya. si anak ini juga bisa diselamatkan gitu Bu? Oke. Jadi ya mungkin permasalahan di banyak tempat ya Bu Sofia yang terkait akan hal ini. Makanya dalam sistem kita bekerja dalam sistem ya, misalnya di rumah sakit atau mungkin tempat pelayanan kesehatan lainnya. Terputus kayaknya. Halo Bapak Ya Ibu Bu, semua. Hilang Iya, suara tuh tadi. iya, sempat tadi koneksi jaringan buruk kayak gitu ya, mungkin di tempat saya. Oke, jadi maksud saya, ini bukan cuma permasalahan di tempat Ibu Sofi ya, semua yang mungkin pernah ada kejadian terkait ya, kejadian buruk ya terkait aspek pelayanan kesehatan di tempat-tempat pelayanan kesehatan ya, itu menyisakan trauma itu memang banyak ya, banyak. Dan ini menjadi pembelajaran buat kita bahwa bekerja secara bertanggung jawab itu sangat penting ya, jangan sampai karena kurangnya pelayanan, terus itu tidak di-follow up. Misalnya kayak gini Bu ya, kalau ada kejadian seperti ini misalnya dalam tim kita ada yang mungkin melakukan kesalahan sehingga menimbulkan rasa traumatik ya, namanya juga kita manusia biasa ya, itu harus ada bagian dari tempat kita bekerja, rumah sakit atau klinik atau puskesmas yang bisa apalagi namanya, rekonsiliasi apa istilahnya ya, mem-follow up ini dengan komunikasi efektif pada pasien yang terdampak ya. Karena kenapa? Efek jangka panjangnya itu ada. Ya, nah kayak seperti yang hal ini ya. Jadi kita yang tenaga kesehatan yang melihat secara langsung juga tidak bisa terlalu memaksakan ya bagaimana dia keluar dari trauma. Nah, itu masalah trauma adalah masalah kepercayaan ya. Orang tidak bisa spekulasi untuk masalah kesehatan ya, apalagi pada anak-anak kayak gitu ya. Jadi kalau untuk masalah seperti itu, saya juga punya pengalaman juga ya tentang kakak kayak gitu ya, yang kayak tidak terlayani dengan baik. Akhirnya saya menduga bahwa adalah semacam tanda kutip malpraktik pada saat itu. Kita juga mau apa kayak gitu ya. Kalau sudah misalnya meninggal keluarga, ya orang cuma ya mungkin takdirnya kayak gitu ya, tapi menyisakan trauma itu tinggi. Tapi karena mungkin kita melihat juga ya bahwa adalah peningkatan secara kontinu bagaimana aspek-aspek pelayanan di rumah sakit dengan mungkin adanya sistem akreditasi maupun di puskesmas itu sangat terlihat ya secara kacamata global ini sangat terlihat bahwa ada peningkatan kualitas ya. Jadi itu mungkin juga bisa kita yang Babu mungkin yang dulu itu ada kita tidak bisa pungkiri mungkin ada tapi itu kan perlu bukti ya Bu ya, kita tidak bisa juga menjudge kayak gitu ya. Tapi kalau memang ada Bu sekarang ini sudah lebih ketat lagi dalam hal sistem bekerjanya tenaga kesehatan di instansi pemerintah dengan adanya akreditasi itu sedapat mungkin kualitas atau parameter kualitas pelayanan itu bisa selalu dinilai ya dengan adanya penilaian bukan cuma begini ya. Kalau kita diakreditasi kan terkadang bahwa wah kayaknya kita mau dinilai terus hanya menyiapkan dokumen terus apa kayak gitu ya. Tapi paling banter kalau kita mau diakreditasi kita membaca parameter gitu. Bahwa ini loh yang namanya berkualitas. Seperti ini loh kita bekerja dan sebagainya. Nah, ini saya lihat karena ada seperti itu akhirnya terupgrade juga ya bahwa sistem pelayanan kesehatan saya lihat semakin maju ya. Mungkin itu juga yang perlu diedukasi pada pasien yang traumatik tadi bahwa mungkin sudah diminimalisir yang seperti itu Bu, tapi untuk keselamatan anak Ibu jangan sampai menyesal ya. Sebaiknya dibawa ke rumah sakit misalnya kayak gitu. Kalaupun ada oknum yang melakukan,
ya bisa saja kita tidak di situ ya secara personal saya dinilai, tapi secara keseluruhan misalnya pelayanan kesehatan setingkat rumah sakit maupun puskesmas itu ada bekerja dalam sistem kayak gitu. Jadi kita mencoba mengedukasi lah Bu Sophia karena masalah traumatik itu tingkatannya juga beda-beda dan sebagainya. Dengan memperlihatkan bahwa ada aspek peningkatan pelayanan secara global yang terlihat karena mungkin sekarang pemerintah ikut juga terlibat dalam hal mungkin yang namanya akreditasi lah ya untuk peningkatan kualitas dan oknum yang bekerja misalnya yang sepertinya bisa saja memang dilakukan proses untuk mengevaluasi kesalahan-kesalahan yang ada dan kesalahan itu sedapat mungkin tidak dilakukan lagi untuk menanamkan kepercayaan yang lebih kepada masyarakat ya. Jadi saya rasa untuk promosi kesehatan, kita mempromosikan juga tempat kita bekerja itu juga harus bagus, bagaimana kita memelihara bahwa bekerja dengan bertanggung jawab karena kita berhadapan dengan nyawa manusia itu juga perlu ditanamkan secara terus-menerus, saling mengingatkan. Ya, makanya kita memang harus bekerja dalam sistem ya, Bu Sophia. Jadi saya rasa bahwa itu mungkin hanya bisa saya sampaikan ya, bagaimana kita berusaha sedapat mungkin mempertimbangkan keadaan si anak Bu akan menyesal kalau misalnya kita tidak bawa dengan kondisi anak seperti ini, kalau kita sudah pernah berusaha dan itu memang ada takdir yang lain, kita tidak terlalu menyesali misalnya kayak gitu. Jadi ya apalah saja yang bisa kita nukan ya kalau ada ketraumatiknya ya kan bisa saja ditangani sama tenaga kesehatan yang lain. Tenaga kesehatan lain itu banyak Bu, bukan cuma itu dan sebagainya. Nah itu mungkin ya jadi diperlihatkan akibat-akibat kalau tidak tertangani kayak gitu ya pada ibu tersebut yang mungkin anaknya sudah harusnya ditangani secara baik di rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan yang lain. Mungkin begitu Ibu Sophie ya. Bu, satu lagi. Iya Bu. Ya. Aduh, tidak apa-apa Kak. Kakak-kakak minta maaf nih. Kayaknya masalahnya Sophie. Iya. Iya, Ternyata orang masalahnya. di Papua. Iya, jadi Iya. ini satu lagi Kayaknya di baru Papua kejadian masih terang mata kayaknya baru ini. kejadian Ini di kemarin Papua ini, sudah Bu. tengah malam ini. Aduh, minta maaf satu lagi Kak. Kalau tidak nanti saya jadi beban, maksudnya bingung nanti, maksudnya kepikiran karena memang ini kesempatan. Lanjut. Ya silakan. Aduh, minta maaf nih. Jadi kemarin itu Ibu ada orang tua itu sudah usia 60-an lebih, sudah lanjut usia. Terus beliau tuh kata anaknya nih berobat ke tempat herbal gitu Bu. Tapi ternyata ketika konsumsi obat itu awal waktu 3 hari pertama itu belum ada efek sampingnya. Setelah 1 minggu kemudian itu katanya konsumsi obat tersebut itu malah membuat si beliau ini semakin lemas, semakin pucat, semakin tidak ada kemampuan untuk ini lagi Bu, bergerak. Terus malah dilarang, bilang katanya tidak boleh konsumsi sayur ini, tidak boleh konsumsi makanan ini, begini, begitu. Dan si anaknya ini kayak macam sedih, terus datangnya ke saya ya, saya menjelaskan semampunya saya ya. Saran saya untuk periksa ke ke rumah sakit, jangan dulu balik ke situ. Itu bagaimana Bu? Maksudnya ketika nanti ada hal yang terjadi lagi dan mungkin Sophie bisa lebih menjelaskan lebih baik lah Bu dari sebelumnya begitu Bu. Supaya tidak terjadi kesalahan lagi Bu. Iya. Makasih Oke ya, Bu. ya, Bu Sophie ya. Jadi masyarakat memang sangat penting diedukasi kemana dia harus membawa permasalahan kesehatannya kayak gitu ya. Kita kan bagi-bagi bahwa ada pasien pasien pertama kayak gitu ya yang semua lini bisa capai kayak gitu ya, misalnya kayak puskesmas ya atau mungkin sekarang dengan adanya era BPJS saya nggak tahu di tempatnya Bu Sophie ya. Tapi maksud saya ini lebih bisa kita pertanggungjawabkan kayak gitu ya daripada langsung alternatif kayak seperti itu. Nah, kita pernah menjelaskan bahwa obat-obat herbal itu banyak yang beredar. Ingatkan nanti Pak Marjuni ya, saya share itu bagaimana kita mengecek lewat POM online ya
obat-obat herbal yang digunakan, kalau itu ada mereknya Bu ya, ada bisa kita kasih masuk namanya, bisa kita kasih masuk nomor batch-nya, nomor izinnya. Nah, dan nanti akan terlihat bahwa itu terdaftar atau tidak ya. Jadi POM sudah akan mendata secara cepat itu terdaftar atau tidak ya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan dari pengobatan alternatif yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ini juga penting untuk proses edukasi ya. Jadi kita semua kan bertanggung jawab tentang promosi kesehatan ya. Jadi ini penting juga untuk menyampaikan ke masyarakat kemana mereka membawa keluarganya kalau terkait masalah kesehatan yang bisa dipertanggungjawabkan kayak itu. Nah, kalau masalah ke tempat-tempat herbal tidak ada tidak ada izinnya, terus yang dikasih itu sesuatu yang tidak dipertanggungjawabkan, itu resiko ke arah si pasien sendiri itu tinggi kayak gitu ya. Ya kita tidak bisa langsung menjudge itu seperti apa kayak gitu ya. Nah, jadi saya rasa Ibu Sophie sudah cocok bahwa ya perlu memeriksakan diri lebih jauh kayak gitu ya. Nah, kalau ada efek seperti itu, banyak sekali obat herbal ditambahkan obat-obat yang kita sebut BKO, bahan kimia obat, di mana obat itu ditambahkan secara tidak bertanggung jawab. Kan dilarang Bu ya, obat herbal itu larangannya tidak boleh mengandung bahan kimia obat. Biar sejenis paracetamol nggak boleh ya. Tapi mereka karena mau bombastis, wah kalau mengkonsumsi ini dari daun-daunan aman loh kayak gitu. Padahal yang di dalamnya ada allopurinol misalnya, ada dexa, terus ada paracetamol. Nah, ini tidak terukur lagi dosisnya. Akhirnya kondisi pasien juga karena mengkonsumsi obat-obat yang perlu, ya dilihat mungkin fungsi ginjalnya lah, dia minum secara jor-joran karena dianggap obat herbal yang dosisnya ya bisa saja voluminis kayak gitu. Obat herbal kita tahu bisa saja dosisnya ada ya, misalnya 3 kali 2 biji kayak gitu ya. Jadi voluminis kayak gitu. Boleh memang dikonsumsi dalam jumlah banyak. Itu anggapan masyarakat aman kayak gitu ya. Akhirnya bisa saja dia terjadi overdosis kayak gitu karena ada kandungan tersembunyi kayak gitu. Nah, yang diedukasi ya bahwa ya masyarakat harus lebih cerdas lah. Ada fasilitas kesehatan di puskesmas ya yang berizin, kayak di situ ada dokter pasti puskesmas itu dilakukan proses penilaian secara berkesinambungan periodik kayak gitu. Ya, ini ya lebih harus ke situ gitu dibanding misalnya hanya ke tempat-tempat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kita harus mengedukasi masyarakat untuk lebih cerdas Bu ya. Apalagi kalau dia lihat ya bahwa ya Bu Sophie ini kayaknya berpendidikan kayak gitu ya. Wah, ini harus bisa lebih dipercaya kayak gitu ya Ibu Sophie ya. Jadi harus lebih sabar memang, kita bismillah saja ya. Bagaimana apa yang kita sampaikan masuk di kepala dan hatinya orang itu dan bisa tergerak dan bantuan kita bisa bermanfaat ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya Ibu Sophia. Jadi harus edukasi juga kemana yang harusnya kita berobat yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kayak herbal-herbal yang tidak ada izinnya atau apanya, wah itu apalagi hanya dari mulut ke mulut ya. Pak Marjuni nanti saya akan share ya itu cara mengecek ya lewat HP bisa, kalau kita dapatkan bisa dikasih masuk namanya itu obat herbal atau bisa dikasih nomornya. Nanti akan terdeteksi oleh POM online ini bahwa apakah itu terdaftar atau tidak. Kalau tidak terdaftar jangan coba-coba ya, bahwa walaupun kayaknya manjur banget ini langsung hilang semua ini pegalino apa semua enak dia rasa dan sebagainya ya. Artinya kalau tidak ada unsur-unsur dia memalsukan berarti sudah ada unsur-unsur yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, oke. Mungkin begitu ya Bapak Ibu semua ya. Ibu Sophie ya kalau masih ada bisa mungkin wapri saja saya ya. Saya siap sih untuk memberikan ini ya semampu saya dan sesuai kapasitas keilmuan saya ya. Oke, mungkin ya, makasih. Ya, oke Bapak Ibu semua ya, mungkin kita akhiri pertemuan kasihan orang yang di daerah